Orang di bawah mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak tahu? Keluarga Qin di kota Jingyu hanyalah bagian penting dari keluarga Qin, bukan keseluruhannya. Jika tidak, mustahil bagi Qin Lin dari keluarga Qin untuk menyimpan kekayaan sebesar itu. Bahkan sebelum mencapai titik ini, itu sudah terkendali. Qin Xiao. Han Qian menatap Qin Xiao dengan air mata di matanya yang membuat Qin Xiao sangat marah sesaat. Mengapa orang-orang ini datang untuk menantang kelemahannya satu persatu? Apa kau tidak tahu bahwa titik lemahnya sangat lembut dan tidak tahan terhadap tantangan apapun? Bab 164 Renungkan dirimu sendiri selama beberapa hari dan kemudian bicarakan tentang hal itu. Qin Xiao menghela nafas dan berkata, Nyonya Lin, aku tidak punya pilihan lain. Pikirkan baik-baik siapa Lin Fan itu. Jika dia hanya orang biasa atau bahkan tentara bayaran biasa, itu tidak masalah. Tapi dia adalah pemimpin tentara bayaran dan bosnya. Bukankah kau mempersulitku? Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Han Qian putus asa untuk sesaat. Karena dia juga tahu seberapa besar perbedaannya. Hanya Black Hawks dan yang lainnya saja yang membuat Xiao Qinglong. Ya ampun, kenapa selalu Xiao Qinglong? Black Hawk dan anak buahnya membantu Chu Feng dan anak buahnya memperoleh status hukum dan menerima jasa kelas 2. Lin Fan juga memungkinkan Black Hawk dan yang lainnya untuk memperoleh pengurangan hukuman. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya Lin Fan. Qin Xiao menghela nafas, dia layak menjadi raja prajurit. Aku juga mengenalimu. Ketika Han Qian mendengar kata-kata Qin Xiao, dia bingung sejenak. Dia tidak tahu siapa lagi yang bisa memecahkan masalah seperti itu kecuali Qin Xiao. Kau tahu Lin Fan adalah raja tentara bayaran. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan. Bahkan Lin Yumo pun terkejut. Jika mereka hanya tentara bayaran, mereka akan bisa lebih berpikiran terbuka. Tetapi Lin Fan sangat populer sehingga sebelum mereka ditemukan, mereka mungkin memandangnya secara berbeda ketika mereka mengkhawatirkannya. Tapi sekarang, sialan kalau kau memang mampu kenapa kau tidak pergi ke surga? Awalnya tidak ada masalah sama sekali tetapi semua orang Black Hawk mendorong Lin Fan keluar. Poin pentingnya adalah dia bahkan menyebutkan perbuatan mulia Lin Fan yang membuat Lin Fan sangat marah hingga menendangnya. Aku menendang mereka masing-masing dan mereka mulai berkelahi di dalam. Ketika polisi melihat bahwa Lin Fan masih begitu arogan bahkan setelah dipukuli seperti itu, mereka tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan Black Hawk dan yang lainnya. Tetapi sekarang Lin Fan mengungkapkan trik ini, mereka langsung mempercayainya. Puluhan polisi bergegas masuk dan tidak bisa menghentikannya. Bagaimana mungkin mereka tidak mempercayainya? Masalah ini dilaporkan langsung ke Biro Keamanan dan personel senior dari Biro Keamanan dikirim. Mereka juga menghiasi identitas dan perbuatan mulia Lin Fan dan gengnya secara langsung memuji mereka setinggi langit. Jasa kelas 3, satu jasa kelas 3 untuk setiap orang. Para polisi ini sangat bersemangat. Qin Xiao merasa tidak nyaman melihat Han Qian menangis. Nyonya, tolong jangan menangis. Saat Anda menangis, saya merasa sedikit tidak nyaman. Tidak, saya merasa sangat tidak nyaman. Bukankah bagus aku berjanji padamu? Han Qian menatap Qin Xiao dengan terkejut dan bertanya apakah kamu serius? Qin Xiao mengangguk tentu saja itu benar bagaimana mungkin aku berbohong padamu Nyonya. Han Qian sangat tersentuh hingga dia tidak peduli bahwa Lin Yumo ada tepat di sampingnya. Dia memeluk Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao, kamu sangat baik. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Apapun yang kamu katakan boleh saja. Mata Qin Xiao berbinar ketika dia mendengar itu. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan sopan. Ikutlah denganku sekarang. Do. Lin Yumo tidak tahan lagi. Dia tidak menyangka Qin Xiao akan memanfaatkan situasi dan membuat Han Qian mengucapkan kata-kata ini saat ini. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh Qin Xiao telah bertindak, dia berada di alam baka, jadi dia pasti tahu berapa banyak trik yang bisa dimainkan pria. Dia tidak tega melihat ibu tirinya dihancurkan oleh Qin Xiao di belakangnya. Lin Yumo berkata kepada Han Qian, ibu kecil, jangan memohon padanya, aku akan menemukan cara untuk mengatasi masalah Xiao Fan, kamu tidak boleh membiarkannya menyakitimu lagi. Setelah selesai berbicara, Lin Yumo menarik Han Qian, menatap Qin Xiao dengan dingin dan berkata, Qin Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kami akan menanganinya sendiri. Apa kamu serius? Qin Xiao tidak marah ketika mendengar ini. Sebaliknya, dia menggosok-gosok tangannya dengan bersemangat dan berkata, kamu sudah mengatakannya, aku tidak peduli lagi tentang hal itu. Hei, kamu tidak perlu melakukan apapun dan kamu masih dibayar. Datanglah padaku lain kali untuk hal seperti ini. Melihat Qin Xiao tidak marah tetapi tampak seperti ini, Lin Yumo hampir marah. Siapa orang yang memiliki alur pemikiran yang unik dan berbeda seperti itu? Bukankah seharusnya setelah dikonfrontasi dan dibenci kamu terlihat marah dan sinis lalu memprovokasi orang lain dan akhirnya mencapai tujuanmu tanpa melakukan upaya apapun? Mengapa tidak berfungsi sama sekali pada Qin Xiao? Pihak lain tidak membelinya sama sekali dan tidak terpancing sama sekali. Untuk sesaat Lin Yumo merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan mencoba trik ini. Bagaimana kita bisa melanjutkan percakapan ini sekarang? Memikirkan hal ini, Lin Yumo menatap tatapan hina Qin Xiao dan menggertakkan giginya karena marah.
Binatang buas. Lin Yumo meremas dua kata dari antara giginya. Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata hei, menatapnya dengan penghargaan dan mengedipkan matanya. Dia tampak setuju dengan apa yang dia katakan seolah-olah dia memujinya. Sialan pembawa acara, tolong tahan dirimu, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan hina seperti dirimu. Sistem tidak tahan untuk sesaat. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, diam saja. Suatu hari nanti ketika aku memiliki poin takdir yang cukup, aku akan mengatur sesuatu untukmu dan membuatmu berteriak. Percaya tidak? Melihat sistem itu ketakutan, Qin Xiao mengangguk puas. Kamu bocah kecil, kamu mencoba mendidikku. Xiao Qinglong sudah melepaskan dirinya, jadi tidak sopan jika aku tetap pendiam. Memikirkan hal ini, Qin Xiao tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang situasi Xiao Qinglong saat ini. Saya tidak tahu apakah Wang Gang telah melayani saudaranya dengan baik. TSK. Hari demi hari saya benar-benar khawatir tentang itu. Kenapa mereka semua sangat menyebalkan? Tidak bisakah mereka Hei, siapa namamu? Kamu terlihat tidak asing bagiku. Chu Feng mengadakan pesta di villa puncak gunung tepi lautnya sendiri dan semua saudara penjaga istana Raja Naga berkumpul bersama. Pada saat ini Chu Feng menemukan seorang wanita istimewa dengan tubuh mungil, temperamen murni, dan gaun yang dewasa dan menarik. Ini benar-benar perasaan cinta pertama. Wang Gang terkejut ketika mendengar suara Chu Feng lalu tanpa sadar dia berkata, halo Raja Naga, nama saya Wang Yimeng. Wang Yimeng, nama yang bagus sekali, aku bisa tahu kamu berasal dari keluarga baik-baik, begitu melihatmu kemarilah, aku akan melindungimu. Chu Feng bersemangat ketika mendengar suara lembut dan merdu itu. Melihat pihak lain semakin dekat, Chu Feng merasa lebih bahagia. Wah, dengan sosok kecil ini, temperamen dan penampilan ini, dia benar-benar sosok tingkat dewi. Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa Qin Xiao benar-benar baik dan bisa menghasilkan hal seperti itu. Aku Chu Feng mengakui saudara ini. Tetapi lubang harus dilubangi dan balas dendam harus dibalas. Chu Feng melambaikan tangannya dan memeluk Wang Gang, bukan Wang Yimeng, ke dalam pelukannya. Mulai hari ini kau milikku, jangan kembali, tinggallah saja di rumahku, aku akan memanjakanmu, hahaha. Chu Feng berkata dengan sangat bersemangat. Kemudian, berpikir bahwa dia telah menculik orang itu, Qin Xiao tampak marah dan tidak berdaya. Tanpa sadar dia memberikan senyuman jahat dan tawar yang keluar dari mulutnya. Ngomong-ngomong, kalian semua tidak perlu kembali, tinggallah bersama kakakku. Bab 165, menurutmu apa yang sedang aku lakukan di sini? Wang Yimeng menatap wajah Chu Feng dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia merasa bahwa Chu Feng sangat menawan. Dia benar-benar berani melawan Qin Xiao. Keren sekali. Raja Naga, ini tidak akan menimbulkan masalah bagimu kan, Tuan Muda Qin? Apa Tuan Muda Qin? Chu Feng membanting meja dan berkata, mulai sekarang tidak akan ada Tuan Muda Qin di depanku, hanya ada satu Tuan Muda dan itu aku, Tuan Muda Chu. Melihat wali-walinya setuju satu demi satu, Chu Feng tersenyum jahat. Menawan. Seketika mempesona lawan jenis yang hadir. Melihat mata mereka yang penuh kekaguman dan rasa hormat, Chu Feng tiba-tiba merasa bahwa ini adalah naga biru kecil yang sebenarnya. Brengsek kau! Sialan, naga biru kecil apa itu? Beginilah seharusnya aku, Raja Naga, dan beginilah seharusnya aku hidup. Dulu aku merasa sangat sedih. Apakah aku seorang pelacur, pergi ke rumah orang lain untuk dianiaya? Aku tidak tahu berapa banyak yang dia minum, tetapi Chu Feng sedikit mabuk sehingga dia membawa Wang Yimeng ke kamar. Kehidupan mewah yang terkutuk ini, tidak heran cucu itu begitu terobsesi dengannya sekarang, giliran saya juga akan terobsesi dengan itu. Chu Feng tertidur lelap. Dalam mimpi itu, dia mengambil cambuk kecil dan mencambuk Qin Xiao membuatnya menjerit. Xiao Qinglong, berhenti memukulku, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan adalah apa yang tidak akan pernah berani aku lakukan lagi. Dengan sentakan, Chu Feng mencambuknya dengan cambuk. Dasar bajingan, sudah berapa kali ku bilang untuk memanggilku Raja Naga? Jika kamu berani memanggilku naga biru kecil lagi, aku akan mencambukmu lagi. Ya, Tuan Raja Naga, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Chu Feng memandang Qin Xiao yang berlutut di tanah dan memohon ampun lalu mengangguk puas dan kemudian mencambuknya lagi. Tidak banyak, aku hanya suka merokok untuk bersenang-senang. Hahaha, lumayan juga kau. Aku mengakuimu, mulai sekarang kau akan mengikutiku dan menjadi adik kecilku. Raja Naga ini akan melindungimu. Hehehe. Saat Chu Feng berbicara, wajahnya hampir pecah karena tertawa. Qin Xiao bersin ketika dia bangun keesokan harinya. Apakah Ratu sangat merindukanku? Aku sangat senang. Qin Xiao menggosok hidungnya dan merasa bahwa dia harus pergi menemui Xiao Muking, siapa yang membuatnya sangat merindukannya. Setelah membersihkan diri, Qin Xiao datang ke manor dan menghirup udara segar. Kehidupan seperti ini sungguh indah. Ada apa dengan para protagonis ini sekarang? Mereka tidak mampu menahan pukulan apapun. Mereka dipukuli habis-habisan oleh Chu Feng bahkan sebelum aku bisa bergerak. Sial, kau harus pergi dan mengeluarkan orang lain sendiri. Qin Xiao belum pernah melihat plot seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar omong kosong. Dalam hal ini, Qin Xiao hanya bisa memfokuskan perhatiannya pada Chu Feng. Orang inilah yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan selalu menyebabkan masalah baginya.
Awalnya saya ingin mencari Liu Xiyu untuk mengeluh, tetapi tiba-tiba saya ingat bahwa dia pergi keluar kota selama 2 hari terakhir. TSK Chu Feng memang bajingan. Saudari Liu baru keluar selama 1 hari, tetapi dia sudah mulai bertingkah tidak tertib. Ini tidak dapat diterima, tidak dapat diterima. Qin Xiao segera menelepon Chu Feng untuk membangunkannya dan memberinya omelan yang baik. Hanya setelah dia memberinya pelajaran tentang bagaimana bersikap, dia merasa jauh lebih baik. Chu Feng berbaring di tempat tidur menatap telepon yang tergantung dengan bingung dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Saya Geneva Qin Xiao Anda, bip, bip, saya kasar, bip. Ding. Nilai takdir Chu Feng 688. Setelah memarahi Qin Xiao, Chu Feng langsung jatuh di atas bantal. Saudara Feng, apakah kamu masih ingin tidur? Diam, aku akan memukuli bajingan ini sampai mati dalam mimpiku. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon ampun, aku tidak akan melepaskannya kali ini. Sialan. Chu Feng mengatakan ini dengan gigi terkat. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan bernama Chu jika dia tidak menghajar Qin Xiao kali ini. Setelah memukulinya, dia dilempar ke toilet dan dipukul dengan sendok pupuk. Setelah Qin Xiao memarahi Chu Feng, dia sepertinya mengingat sesuatu. Sistem, sepertinya aku punya perusahaan, ya kan? Melihat sistem tidak mengatakan apapun, Qin Xiao merasa sedikit malu. Ini salahku, aku terlalu sibuk sepanjang hari hingga hampir lupa tentang ini. Aku sudah lama tidak bertemu Sulin, aku tidak tahu apakah dia merindukanku sekarang. Tidak, Tuan, Anda ingat ini. Qin Xiao tercengang. Apalagi, aku tidak bisa memikirkan perusahaanku sendiri. Seberapa besar gunanya benda itu bagiku? Sistem itu terkejut dan terdiam sesaat. Di perusahaan, Sulin sedang duduk di kursi bos menangani urusan resmi sambil juga menjawab panggilan dari Departemen Sumber Daya Manusia yang menginformasikan tentang lamaran pekerjaan. Saya sangat sibuk untuk sementara waktu. Dia tampak sedikit lebih lesu dari sebelumnya dan sedikit mudah tersinggung. Sialan Qin Xiao, dia tidak pernah datang sekalipun, tetapi dia hanya memberi saya 50.000 sebulan dan meminta saya melakukan pekerjaan 7 atau 8 orang. Apakah dia masih manusia? Sulin mengutuk dengan sengit sambil bekerja. Qin Xiao tertegun ketika melihat pemandangan ini begitu dia memasuki pintu. Kemudian senyuman muncul di bibir Qin Xiao. Yoshi. Wanita ini tampaknya sedikit tidak menyukainya. Apa yang harus dilakukan? Saya sangat menyukainya. Bab 166 masih banyak yang harus dilakukan. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena merebut Sulin salah satu sekretaris terbaik dari para pahlawan wanita dan mendapatkan nilai takdir 4100. Qin Xiao tertawa begitu mendengar suara sistem. Melihat Sulin, aku merasa sangat puas. Dia memang sekretaris terbaik dengan begitu banyak poin takdir. Di sisi lain di atap gedung, Sen Muxue terbangun dari komanya dan melihat sekeliling dengan mata kosong. Namun segera rasa sakit yang tajam datang dari kepalanya membuatnya memegangi kepalanya kesakitan. Apa yang terjadi? Apakah aku melakukan perjalanan waktu? Setelah beberapa lama, Sen Muxue menerima ingatan di benaknya, matanya penuh kejutan. Butuh waktu lama bagiku untuk kembali sadar. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak mati setelah jatuh dari gedung, tetapi malah melakukan perjalanan ke dunia lain. Terlebih lagi dia melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu dan merasuki tubuh seorang gadis teh hijau dan ketika orang lain hendak bunuh diri dengan melompat dari gedung, dia melahap dan mengambil alih jiwa orang lain. Dia bahkan memprovokasi orang yang tak terbayangkan dan sekarang menjadi sasaran adik laki-lakinya. Ya ampun, dosa apa yang telah saya lakukan hingga pantas mendapatkan ini? Sen Muxue hampir pingsan setelah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Karena menurut ingatan pemilik aslinya, teratai putih ini bisa sangat merepotkan dan orang bernama Qin Xiao tampaknya bukan orang baik dan terlihat agak mesum. Ding. Pemuatan sistem selesai, pengikatan sedang berlangsung, pengikatan berhasil. Ding. Host, halo, saya adalah host sistem Queen. Apa-apaan? Sen Muxue bingung, dia tidak menyangka bahwa ketika dia sedang berpikir tentang apakah akan melompat dari gedung dan kembali, dia masih terikat pada sistem. Tapi bukankah sistem ini terlalu memikirkan dirinya? Atau apakah sistem ini berada di tempat yang salah? Mereka benar-benar membiarkan wanita lemah seperti dia bertarung dengan orang lain untuk kekuasaan dan wilayah. Sialan sistem, kau salah orang. Sistem, apakah kau datang ke tempat yang salah? Atau aku yang membawaku ke tempat yang salah? Ini dunia urban sialan dan kau ingin aku bertarung dengan mereka. Tunggu sebentar, host. Sistem akan memeriksa situasinya. Ketika Sen Muxue datang, sistem Qin Xiao mengirimkan kabar baik. Ada sesuatu yang aku tidak tahu, apakah aku harus memberitahumu atau tidak? Jangan bicarakan itu. Qin Xiao menjawab tanpa berpikir. Sial, sistem sialan ini ragu-ragu dan jelas sekali bahwa ia tidak menahan kentutnya. Baiklah, karena tuan rumah sudah berkata demikian, sistem tidak akan mengatakan apapun. Saat sistem berbicara, ia terlihat sedikit ketakutan. Qin Xiao terdiam ketika mendengar suara sistem. Ayolah sistem, beritahu aku hal baik apa yang terjadi yang membuatmu begitu bersemangat. Hehe, bukan apa-apa tuan rumah, tidakkah kamu ingin memanfaatkan protagonis? Sistem secara tidak sengaja membawa protagonis dari saluran perempuan ke sini.
Ya, sistem awalnya tidak ingin memberitahumu, tetapi karena kamu ingin mendengarkan, sistem hanya bisa memberitahumu. Hehe, aku sangat malu. Seperti yang dikatakan bahwa sistem memberikan informasi Qin Xiao Sen Muxue dan naskahnya. Qin Xiao memeriksa. Wow. Orang baik, orang yang sangat baik. Sistem, kamu benar-benar cukup baik untuk mendapatkan protagonis seperti Wu Zetian dari drama perebutan kekuasaan istana lainnya di sini. Terlebih lagi, ia mengambil alih dan melahap tubuh Sensue. Sial. Sensue menghilang begitu saja. Sistem aku akan mengacaukanmu. Ya, host sistemnya juga kacau karena kecerobohan. Kamu tidak bisa menyalahkan sistem ini. Qin Xiao mengutuk. Apakah itu yang kumaksud? Maksudku, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa pergi dan mengambilnya terlebih dahulu? Sungguh sia-sia apa yang kamu lakukan sekarang? Qin Xiao merasa sedikit sedih saat mengatakan ini. Sistem tertegun ketika mendengar kata-kata sengit Qin Xiao. Anak baik, jadi ini yang kamu pikirkan. Sistem itu terdiam untuk waktu yang lama. Tuan rumah, kamu pantas menjadi aku. Kamu memiliki pemikiran yang jernih dan ide-ide unik. Ini benar-benar membuka mata sistem. Qin Xiao terkekeh, jangan katakan itu memalukan, siapa yang tidak tahu namaku Tuan Muda Qin. Bab 167 kita datang ke tempat yang salah. Sistem terdiam sesaat. Seringkali terasa bahwa itu tidak cukup abnormal dan selalu ada celah besar antara itu dan Qin Xiao yang membuatnya tidak dapat berintegrasi ke dalam dunia Qin Xiao. Sekarang sepertinya perasaanku benar pada akhirnya. Qin Xiao memeriksa naskah Sen Muxue. Meskipun mereka berasal dari dunia lain, Anda masih dapat memahami kepribadian satu sama lain melalui ini. Tidak apa-apa jika dia tidak melihatnya, tetapi begitu dia melakukannya, Qin Xiao menjadi lebih bersemangat. Wow. Masih saja wanita licik. Aku Tuan Qin menyukai wanita jahat yang licik seperti ini. Itulah perasaan autentik. Host, aku cuma bilang itu yang sistem katakan, bisakah kamu lebih menahan diri? Kamu akan celaka, tahu? Qin Xiao memutar matanya. Karena kamu tahu kamu akan gagal, mengapa kamu tidak membiarkan dirimu pergi saja? Bahkan King Long kecil sudah mulai membiarkan dirinya pergi, bagaimana mungkin aku, Tuan Qin yang hebat, masih bisa menahan diri? Mainkan musik untukku. Bahkan jika kamu pergi, kamu harus pergi dengan cara yang terbuka dan cerah. Qin Xiao bertanya kepada sistem. Sistem, berapa banyak takdir yang dimiliki Sen Muxue? Ya, setidaknya ada 10 Lin Fan. Jika sistemnya lebih kuat, itu bisa memberinya tambahan daya tahan baterai. Mendengar ini, Qin Xiao menjadi lebih bersemangat, tetapi dia masih bertanya dengan tenang, sistem, saya melihat wanita ini dan sistemnya berasal dari dunia seni bela diri tingkat tinggi, bisakah kamu menanganinya? Tuan rumah, apa yang Anda katakan sangat menarik ketika menggambar darah pangu. Sistem ini dapat mengantre Tuan rumah. Apakah Anda pikir sistem ini dapat menahannya levelnya jauh lebih tinggi daripada sistem ratu? Qin Xiao sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tentu sistem, saya meremehkanmu. Tentu saja tidak, jangan meremehkan sistem ini. Ini sebenarnya cukup keren. Qin Xiao mengangguk. Baiklah, karena kamu begitu hebat, mulai sekarang hehehe. Sisi lainnya. Sen Muxue menata situasinya semalaman dan kemudian memilih untuk melarikan diri. Namun, dia mengalami masalah ketika baru saja tiba di stasiun yang membuatnya merasa sedikit putus asa. Halo Nona, ada masalah dengan ide Anda tidak bisa naik bus dan pergi. Di pintu masuk stasiun bus, staf berkata kepada Sen Muxue. Sen Muxue bertanya, tidak mengapa tidak saya tidak melakukan kejahatan apapun, mengapa saya tidak bisa masuk mobil dan pergi. Anggota staf melihat Sen Muxue yang mengenakan kacamata hitam dan pakaian indah dan berkata sambil tersenyum karena ini adalah properti grup Qin. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan staf, Sen Muxue terdiam sesaat. Sialan. Apa sebenarnya yang dilakukan grup Qin ini? Mengapa ada grup Qin di mana-mana? Awalnya dia berpikir bahwa dengan modal grup Qin, akan ada kemungkinan investasi yang tinggi di bandara dan kereta api berkecepatan tinggi. Namun dia tidak menyangka bahwa Qin Lin juga akan berada di dalam bus. Selain itu, perkataan staf dengan jelas memberitahunya bahwa grup Qin telah membatasi perjalanannya. Meskipun ini tidak masuk akal dan ilegal, dapatkah dia tetap menggugat keluarga Qin? Poin utamanya adalah Anda adalah perusahaan Qin, jadi jadilah perusahaan Qin, tetapi mengapa Anda mengatakannya dengan begitu blak-blakan? Apa menurutmu aku mudah diintimidasi? Convex Chow Min Chow. Sen Muxue ketakutan sekaligus marah pada saat yang sama dan selalu merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Ini sangatlah kurang ajar. Itu sama sekali tidak halus dan meskipun saya sangat pemalu, staf di sini benar-benar mengatakannya secara langsung. Bukankah ini berarti bahwa setiap gerakan saya sedang dipantau? Bab 168 Aku merindukanmu begitu aku melihatmu. Semakin Sen Muxue memikirkannya, dia semakin marah. Pemilik aslinya benar-benar bajingan, seluruh keluarganya ditangkap tetapi dia tidak berpikir tentang bagaimana menyelamatkan orang dan malah menghabiskan semua uangnya. Hingga akhir ketika dia melihat bahwa tidak ada harapan dalam hidup dan takut Qin Xiao akan menyiksanya, dia benar-benar berpikir untuk melompat dari gedung. Yang lebih keterlaluan adalah dia menakut-nakuti dirinya sendiri sampai mati ketika dia berdiri di tepi atap. Sungguh menyedihkan.
Semakin Sen Muxue memikirkannya, semakin marah dia dan dia ingin menangkap pemilik aslinya dan memukulinya. Dia belum pernah melihat orang yang tidak berguna seperti itu. Dia benar-benar meninggalkannya dengan kekacauan seperti itu sehingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri dari kota Jingyu. Sial, apa yang harus kulakukan jika aku tidak meninggalkan kota Jingyu bahkan jika sistem memberiku banyak hadiah, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Sen Muxue menjadi cemas dan hatinya bergetar ketika dia memikirkan kedua bersaudara Qin Lin dan Qin Xiao. Kedua bersaudara ini, yang satu berdarah dingin dan yang lainnya mesum, tidak ada yang mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, mereka memiliki status dan posisi yang sangat kuat. Bahkan jika aku tetap di kota Jingyu, aku tidak bisa mengembangkan keabadian. Sistem, tolong bantu aku. Aku ingin memulai ulang, tolong beri aku nomor baru. Aku ingin mengubah nomorku, apakah kamu mendengarku? Sistem terdiam beberapa saat dan kemudian terdengar suara mekanis. Maaf host, ini tidak dapat dilakukan. Poin level host tidak cukup untuk melakukan ini. Sistem tidak memiliki wewenang untuk memulai ulang. Kelopak mata Sen Muxue berkedut dan dia mengertakkan giginya karena marah. Sistem ini juga merupakan rip-off. Tidak bisakah kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan apa gunanya keterampilan dan penampilanku yang lebih baik untuk menyenangkan Qin Xiao? Ketika Sen Muxue memikirkan ini, dia merasa malu dan hatinya penuh perlawanan. Aku, Sen Muxue, tidak akan pernah menjadi pengecut seperti itu. Xiao Sui, kamu mau kemana? Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana? Sebuah suara datang dari belakangnya dan kemudian dia merasakan sepasang tangan di belakangnya melingkari pinggangnya dan memeluknya di lengannya. Tubuh halus Sen Muxue bergetar, suara ini seolah-olah terukir di tulangnya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Sen Muxue menekan rasa takut dari tubuhnya dan berbalik untuk melihat Qin Xiao, kelopak matanya berkedut. Qin Xiao. Yoshiu, tidak, halo Xiao Sui, apakah kamu merindukanku? Qin Xiao hampir mengungkap sifat aslinya tetapi untungnya dia berhasil menutupinya. Hati Sen Muxue menegang ketika dia melihat Qin Xiao, terutama ketika dia melihat tatapan jahat di wajahnya. Dia ketakutan. Selesai. Kenapa orang ini menemukan saya begitu cepat? Dia baru saja mencerna paket hadiah dan informasi lain di sistemnya dan bahkan belum bereaksi ketika binatang buas ini datang. Kenapa Xiao Sui kamu tidak bisa bicara setelah tidak melihatku selama beberapa hari? Qin Xiao melihat ekspresinya yang berubah dan langsung tertawa. Yoshi. Wanita ini sedang tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Sepertinya aku masih harus mendidiknya sendiri. Wanita jahat dan sejenisnya, aku, Tuan Qin, paling menyukainya. Saya Tuan Qin telah menerima pesanan ini. Qin Xiao mengangkat dagunya dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, ada apa, Xiao Sui? Apakah kamu takut setelah melihatku? Hehehe, aku bukan iblis, kenapa kamu takut padaku? Aku sangat mencintaimu dan peduli padamu. Melihat mulut Qin Xiao yang berkerut dan dia tertawa terbahak-bahak, Sen Muxue merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Ini sangat jahat sekali, kenapa ini bahkan lebih menakutkan daripada cerita tentang Raja Naga dan Dewa Perang yang kubaca di kehidupan sebelumnya. Bab 169, aku berada dalam situasi yang sulit. Sen Muxue bersumpah bahwa dia belum pernah begitu ketakutan sebelumnya. Dia tahu dari ingatan pemilik aslinya bahwa Qin Xiao bukanlah orang baik, tetapi sekarang begitu dia bertemu dengannya, dia menemukan bahwa pemilik aslinya memang idiot. Orang seperti Qin Xiao berani melawan kita secara terbuka, bukankah itu idiot? Sen Muxue memaksakan senyum di wajahnya. Qin Xiao, sungguh suatu kebetulan, apakah kamu datang ke sini khusus untuk menemuiku? Qin Xiao langsung tersenyum ketika melihatnya seperti ini. Aku suka wanita ini. Memang jauh lebih menyenangkan daripada Sen Sui. Qin Xiao mengangguk dan tersenyum. Bagaimana menurutmu, di tempat seperti ini, siapa lagi yang bisa kucari selain kamu? Bagaimana, aku jauh-jauh datang untuk menemuimu. Apa kamu tersentuh? Sen Muxue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani bergerak. Qin Xiao menghela nafas dan berkata, Xiao Sui, aku tidak suka dengan apa yang kamu katakan ini, bahkan tidak bisa menggerakkanmu, tapi itu benar-benar membuat hatiku hancur. Kalau begitu kita harus bicara baik-baik. Saat dia mengatakan itu, Qin Xiao meraih pergelangan tangan Sen Muxue dan berjalan menuju kamar mandi. Hati Sen Muxue menegang ketika dia melihat ini dan dia menatap punggung Qin Xiao dengan mata lebar. Dia menebak bahwa Qin Xiao pasti cukup mesum dan berlebihan terhadapnya. Tapi aku tidak menyangka Qin Xiao akan begitu hentai. Aku hanya bilang aku tidak berani bergerak dan sekarang kau menarikku ke samping. Melihat ke arah Qin Xiao, jantung Sen Sui berdetak lebih cepat. Sialan, Qin Xiao seharusnya tidak begitu mesum, kan? Sen Muxue berpikir begitu tetapi tetap berkata, Qin Xiao, jangan-jangan seperti ini, bukankah cukup aku terharu? Nyata. Qin Xiao berhenti. Melihat ini, Sen Muxue dengan cepat mengangguk dan berkata, sungguh, aku juga. Qin Xiao tersenyum ketika mendengar ini dan mengangguk puas. Aku tahu kau juga merindukanku, tetapi waktu sangat sempit, ikutlah denganku dulu. Petik, mata Sen Sui melebar dan dia hampir meledak. Ding. Mentalitas Sen Muxue rusak, nilai takdir 233. Qin Xiao mendengus ketika mendengar bahwa Sen Muxue ini tidak cukup baik. Hanya karena hal kecil seperti itu, aku menjadi tidak stabil dan mulai kehilangan pengalaman kemudian. Hehehe.
Qin Xiao memeluk pinggang Sen Muxue dan berkata, Xiao Sui, aku tidak percaya kamu semakin cantik sekarang, apakah ini ilusiku? Petik. Sudut mulut Sen Muxue berkedut. Ini bukan ilusimu, ini adalah hadiah dari sistem. Bahkan otot-ototnya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Aku khawatir dia tidak lebih buruk dari wanita di sebelah Qin Xiao. Tapi sekarang melihat penampilan Qin Xiao, Sen Muxue merasa sedikit menyesal. Sial, bukankah ini membuat Qin Xiao lebih peduli padaku? Seandainya aku tahu, aku akan membuka paket hadiah itu nanti. Sekarang dia berada dalam situasi yang sulit. Qin Xiao. Apa Qin Xiao memanggilku saudara baik? Apa kau mendengarku? Qin Xiao menamparkan wajahnya dan berkata. Sen Muxue bersumpah bahwa dia akan memberi pelajaran pada Qin Xiao karena berani mempermalukannya seperti ini. Bukankah seharusnya kita memberinya waktu untuk beradaptasi? Dia baru saja menyerangnya tanpa menyembunyikan apapun. Namun menghadapi paksaan Qin Xiao saat ini, Sen Muxue hanya bisa menahan senyumnya dan berkata, saya mengerti, kakak. Setelah mengatakan ini, Sen Muxue merasa malu. Ini sangat bodoh, aku bahkan belum pernah menjalin hubungan tetapi Qin Xiao memaksaku untuk memanggilnya saudara. Aku sangat marah. Ding. Sen Muxue mengungkapkan bahwa dia membenci pembawa acara dan nilai takdirnya adalah 99. Xiao Sui, kamu terlihat sangat cantik dengan apa yang kamu kenakan hari ini. Apakah kamu menyiapkannya khusus untukku? Qin Xiao berkata dengan nada bercanda. Sen Muxue berkata dengan kaku, ya saudara baik. Kedua kalinya Sen Muxue merasa namanya keluar lebih lancar. Namun wajah Qin Xiao menjadi gelap. Xiao Sui, apa kau pikir aku tidak tahu kau ingin kabur dari kota Jingyu kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin pergi ke tempat lain. Sen Muxue hanya menggelengkan kepalanya. Qin Xiao langsung tertawa. Menarik, tapi tidak masalah. Kamu tidak berpikir bahwa keluarga Qinku hanya memiliki kakak tertuaku, Qin Lin, kan? Faktanya, tidak masalah jika Anda pergi ke tempat lain. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di lingkaran kita. Semua orang saling mengenal, tetapi Anda tidak bisa. Apakah Anda mengerti maksud saya? Qin Xiao berkata sambil tersenyum mengingatkan Sen Muxue. Ketika Sen Muxue mendengar kata-kata Qin Xiao, dia sedikit terkejut sesaat. Meskipun dia tidak terlalu mengenal keluarga Qin atau pemilik aslinya tidak terlalu mengenal keluarga Qin, tetapi arti kata-kata Qin Xiao sangat jelas. Artinya, Qin Lin adalah satu-satunya dari keluarga Qin di kota Jingyu, tetapi ada anggota keluarga Qin lainnya di tempat lain. Astaga! Setelah Sen Muxue mengerti apa yang terjadi, mentalitasnya meledak. Apakah pemilik aslinya idiot? Alih-alih memeluk kaki orang penting seperti itu, dia berani memprovokasi dan mempermainkannya serta memberinya sikap dingin. Bukankah ini mencari masalah? Sen Muxue kembali sadar dan ingin menggelengkan kepalanya untuk menyangkal bahwa dia tidak melakukannya, tetapi melihat ekspresi Qin Xiao, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Jika kamu terus menyangkalnya seperti ini, itu akan membuat orang tidak senang dan bahkan lebih marah. Pikiran Sen Muxue berputar dan kemudian dia memeras air matanya dan berkata, kakak baik dua salah. Tolong maafkan aku, oke? Aku tidak akan melakukan ini lagi di masa depan. Bisakah aku tinggal bersamamu di kota Jingyu? Qin Xiao tertawa ketika mendengar kata-katanya, Xiao Sui, sulit bagiku untuk mempercayaimu. Dan bahkan jika aku mempercayaimu, bisakah kamu mengingatnya jika aku tidak menghukummu? Hati Sen Muxue tenggelam dan dia punya firasat buruk. Tapi dia masih berkata dengan lemah, lalu apa yang ingin kamu lakukan saudaraku? Qin Xiao tidak mengatakan apa-apa, dia memeluknya erat dengan satu tangan dan mengangkat dagunya dengan jari-jari tangan lainnya. Xiao Sui, kamu sangat cantik. Setelah mengatakan ini, Qin Xiao perlahan menundukkan kepalanya di bawah tatapan matanya yang lebar. Sen Muxue ingin memalingkan kepalanya untuk menghindarinya tetapi Qin Xiao memegang dagunya dengan erat. Gerakan sekecil apapun membuatnya menangis kesakitan. Terutama ketika dia melihat mata Qin Xiao yang agak dingin, dia tidak berani melawan lagi. Cuma ciuman dan tidak akan merugikanmu apapun. Tapi dia segera ingat bahwa ini adalah ciuman pertamanya dalam 2 kehidupan. Sen Muxue ingin melawan tetapi amarahnya ditekan oleh Qin Xiao. Karena dia ingat bahwa meskipun dia sangat kuat sekarang dia masih bisa mengalahkan Qin Xiao. Tapi apa selanjutnya? Belum lagi dia bahkan tidak tahu seberapa kuat keluarga Qin, Qin Lin saja sudah cukup untuk mencegahnya meninggalkan kota Jingyu. Aku tidak ingin dikuburkan bersamanya. Sen Muxue yang tak berdaya hanya bisa menanggungnya. Sen Muxue merasa bahwa dia tidak pernah begitu dirugikan di kehidupan sebelumnya, tetapi dia menderita ketidakadilan seperti itu begitu dia datang ke kehidupan ini. Aku belum bisa melakukan apapun padanya. Ding. Keadaan pikiran Sen Muxue adalah nilai takdir yang rusak 99. Bab 170 penekanan level. Qin Xiao menciumnya lalu melepaskan Sen Muxue. Yang terakhir dengan cepat sadar dan menatap Qin Xiao dengan menyedihkan. Aku sekarat. Sen Muxue menjadi gila. Apakah Qin Xiao selalu begitu blak-blakan? Sialan. Sesaat nilai takdir Sen Muxue turun dengan cepat. Tapi dia masih berusaha sebaik mungkin untuk menahannya dan mempertahankan penampilan kompromi dan menyedihkannya. Qin Xiao kagum. Tentu saja kau layak menjadi ratu di tahap akhir dunia seni bela diri tingkat tinggi.
Aku mengagumi ketahananmu. Aku tidak tahu siapa yang bisa lebih sabar dibandingkan dengan Xiao Qinglong. Sen Muxue mengertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita penghinaan seperti itu. Meskipun dia bukan orang penting bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah berhubungan dengan orang penting manapun. Jadi, meskipun dia takut dan khawatir tentang identitas Qin Xiao, dia tidak memiliki gagasan yang terlalu langsung tentangnya. Terlebih lagi, dia terikat pada sistem ratu, jadi dia ditakdirkan untuk memiliki kualifikasi. Akibatnya, dia dipermalukan sedemikian rupa oleh Qin Xiao. Dia menggertakkan giginya dan bertanya kepada sistem di benaknya. Sistem, bisakah aku menarik kekuatanku secara berlebihan dan membunuh Qin Xiao? Ding. Sistem Queen sedang melakukan query selesai menjawab host tidak. Mengapa? Sen Muxue bertanya dengan marah. Menjawab host, orang ini memiliki terlalu banyak keberuntungan dan sangat mungkin menjadi protagonis dunia ini dengan kondisi host tidak mungkin untuk menarik terlalu banyak hingga membunuh pihak lain dan bahkan sistem tidak dapat memberikan bantuan semacam itu. Ketika Sen Muxue mendengar kata-kata sistem dia tertegun dan dipenuhi dengan keterkejutan. Apa artinya? Qin Xiao adalah protagonis, sungguh lelucon, bagaimana ini mungkin terjadi? Ini hanyalah sebuah hentai, apakah Tuhan buta membiarkan orang seperti itu menjadi protagonis? Karakter protagonis seperti apa ini? Protagonis dari film sastra kehidupan sehari-hari. Terutama setelah sistem memberitahunya bahwa nilai keberuntungan Qin Xiao benar-benar menghancurkannya dan jika dia bertindak sembarangan tanpa melemahkan keberuntungannya, dia akan menderita pukulan yang menghancurkan. Sen Muxue menjadi lebih putus asa. Hal ini menyebabkan dia terus-menerus bimbang antara amarah dan keputusasaan. Qin Xiao juga mendengar suara ding sistem terus-menerus yang membuat Qin Xiao sedikit bingung. Sistem, apakah Sen Muxue tidak cukup baik? Apakah dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ratu? Mengapa dia tidak marah sama sekali? Ketika sistemnya menyelidiki host barusan, sistem ini memengaruhi program sistem pihak lain. Kemudian sistem memberikan template yang baru saja Anda masuki dunia ini ke sistemnya dan kemudian memasang template Chu Feng pada Anda. Sistemnya mungkin dalam keadaan bingung sekarang, saya tidak tahu apakah itu akan macet. Haha. Saat dia berbicara, sistem itu sendiri tidak bisa menahan tawa. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia terkejut. Wow, dia bahkan tidak menyadari bahwa sistemnya begitu hebat. Kupikir ini hanyalah sistem tingkat rendah, kalau tidak mengapa sistem ini dikirim ke dunia perkotaan. Aku tidak menyangka pihak lain begitu hebat dan bisa melakukan hal sekeren itu. Terutama ketika dia tahu bahwa di mata pihak lain dia adalah protagonis yang ditakdirkan dan Sen Muxue mengira dia adalah penjahat, dia langsung tertawa. Apakah ini yang disebut penindasan level? Bagus. Memikirkan hal ini, Qin Xiao tiba-tiba menjadi tak terkendali menarik Sen Muxue dari tanah dan berbalik. Tunggu Qin Xiao, tunggu sebentar, apa yang ingin kamu lakukan? Sen Muxue panik dengan perilaku Qin Xiao. Dia menoleh ke Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao, kamu baru saja bilang akan melepaskanku, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Qin Xiao terkekeh, aku berubah pikiran. Siapa suruh kamu tidak jujur? Aku sangat tidak senang. Ketika Sen Muxue mendengar ini, dia merasa ingin membunuh seseorang dan air mata mengalir tak terkendali. Dia tidak menyangka Qin Xiao akan menindasnya dengan alasan seperti itu. Dan bukankah dia yang dipermalukan? Mengapa Qin Xiao marah? Sial, sudah jelas dia ingin bermain dengannya. Sen Muxue berkata dia tidak bisa menyetujui apapun. Sen Muxue menangis, tidak, jangan lakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Qin Xiao, mohon-mohon. Qin Xiao tampak tidak senang, siapa yang menyuruhmu memanggilku dengan namaku? Sen Muxue menggigit bibirnya begitu keras hingga garis bekas gigi tertinggal di bibirnya. Namun dengan notifikasi sistem, dia tidak lagi berani bertindak gegabah. Secara khusus, sistem memberinya beberapa saran yang memaksanya untuk bersabar. Sen Muxue meneteskan air mata dan berkata, kakak Gut Gut, aku mohon padamu, kamu berjanji padaku, bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Qin Xiao tertawa dan berkata, aku tiba-tiba merasa bahwa kamu harus berhenti memanggilku saudara baik dan memanggilku guru mulai sekarang. Pemilik. Sen Muxue membelalakkan matanya. Apakah ini kanibal? Haruskah kamu menyiksa dirimu seperti ini? Melihat ekspresi Qin Xiao, dia tahu bahwa Qin Xiao sengaja mempermalukannya. Untuk sesaat, dia tidak hanya membenci Qin Xiao tetapi juga membenci tubuh aslinya, Sen Sui. Jika dia bukan dirinya yang asli, bagaimana dia bisa menghadapi penghinaan seperti itu? Sekarang setelah tubuh aslinya selesai berpura-pura dan cukup tenang, dia langsung pergi meninggalkan kekacauan itu untuk dia tangani. Sekarang dia harus menanggung semua konsekuensinya. Sial, dia bersumpah bahwa jika kondisinya memungkinkan, dia akan membawa Sen Sui kembali dan kemudian memukulinya habis-habisan untuk melampiaskan kebenciannya. Tidak menelepon. Qin Xiao tertawa jahat. Sen Muxue ketakutan dan berkata dengan cepat, Qin Xiao, jangan lakukan ini, bukankah tidak apa-apa bagiku untuk berteriak? Saat dia berbicara, Sen Muxue menekan penghinaan batinnya dan membuka mulutnya beberapa kali, akhirnya dia mengertakkan gigi, air mata jatuh satu persatu, dan berteriak dengan terhina. Tuan, Tuan. Ding. Sen Muxue sangat dipermalukan dan kehilangan harga dirinya di depan pembawa acara.
Citra pembawa acara telah tertanam dalam benaknya. Nilai kehidupan 9.527. Dalam sekejap, Sen Muxue merasa seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras habis, tulang punggungnya terasa lemah, dan dia tidak bisa berdiri tegak. Saya merasa tidak berdaya dan sangat putus asa. Qin Xiao langsung bersemangat ketika mendengar perintah sistem. Sialan Sen Muxue akhirnya meledak dengan begitu banyak poin takdir. Tapi Qin Xiao dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Sistem, bukankah kamu bilang nilai takdirnya belasan kali lipat dari Lin Fan? Dan daya tahannya sama panjangnya dengan naga azure kecil. Ya. Setelah Qin Xiao mendapatkan jawaban, dia melanjutkan mengapa begitu sedikit. Ketika Lin Fan membuang harga dirinya, dia memiliki lebih dari 8.000, tetapi dia hanya memiliki sedikit lebih banyak. Tuan, mengapa Anda tidak memikirkan hal ini? Dia bukan ratu sekarang. Dia hanyalah seorang komandan tanpa pasukan. Tuan, pernahkah Anda melihat seorang protagonis wanita yang memiliki begitu banyak harga diri di awal? Baru setelah dia mendapatkan kekuatan, dia mulai mendapatkan kembali hal-hal ini. Bab 171 aku tahu. Qin Xiao memikirkannya dan menyadari bahwa itu benar. Tidak heran dia mengatakan ada sesuatu yang salah. Sen Sue terlihat seperti seorang pemula tanpa aura sama sekali. Sepertinya dia belum mulai menunjukkan bakatnya. Qin Xiao menarik kembali pikirannya dan menggenggam hati nuraninya yang sudah terlihat jelas dan berkata, "Hei, kamu benar-benar penurut tidak buruk, aku sangat puas." Mendengar kata-kata pujian Qin Xiao, Sen Muxue menatapnya lalu diam-diam menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao memutuskan untuk meninggalkan kesan mendalam padanya. Jadi dia menepuk kepalanya dan berkata, "Xiao Sui, jangan hanya berdiri di sana. Kamu membuatku sangat tidak senang barusan. Sekarang kamu harus mencoba menebus kesalahan. Jika tidak, aku akan mendapat masalah." Ketika Sen Muxue mendengar ini, dia ingin menangis dengan keras tetapi di bawah paksaan Qin Xiao dia tetap menurut. Namun melihat bahwa pihak lain tampak sedikit tertekan, Qin Xiao akhirnya tidak mempersulitnya. Apa gunanya Sen Muxue menjadi seorang komandan tanpa pasukan sekarang? Qin Xiao lebih suka melihat pihak lain mengangkat tangannya dan meminta bantuan dan kemudian semua pihak akan mendatanginya. Pada saat itu akan lebih menyenangkan untuk membawanya dan bermain di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat kita. Bagaimana bisa seorang pahlawan wanita biasa lebih baik daripada pahlawan wanita dengan banyak atribut? Terlebih lagi Anda juga dapat memanfaatkan nilai takdir untuk menghasilkan uang. Sen Muxue kembali ke mobil yang diatur oleh Qin Xiao. Xiao Sui ingat untuk mendengarkanku di masa depan, oke? Qin Xiao berkata kepadanya. Sen Muxue bergumam lalu pulang dengan mobil dengan linglung. Butuh waktu lama bagi Sen Muxue untuk secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Menyentuh dadanya yang sakit, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Qin Xiao, aku akan membuatmu membayar perbuatanmu." Untuk sesaat aura Sen Sue sedikit berubah dan dia tidak lagi begitu bodoh. Kemudian dia mulai memikirkan jalur pertumbuhan yang direncanakan oleh sistem. Selama dia mengumpulkan bawahannya dan memiliki pengikut, dia akan diberi hadiah poin. Pada saat itu Anda dapat menukar apa yang Anda inginkan dan bahkan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Memikirkan hal ini, Sen Muxue tahu bahwa tidak ada gunanya dia sendirian sekarang dan dia perlu mencari mitra atau pendukung. Sen Muxue memikirkannya dan kemudian sesosok muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, dia berkemas dan mulai bertindak setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan alamat orang yang ada di benaknya. Sen Muxue melihat villa besar di puncak gunung di tepi laut dan berkata pada dirinya sendiri menurut ingatan pemilik aslinya, Chu Feng adalah raja dunia bawah tanah global jika kita dapat bekerja sama dengannya. Saya yakin kita akan dapat berkembang dengan cepat. Memikirkan hal ini, Sen Muxue masuk setelah melapor. Raja Naga Sen Sue berkata dia ingin bertemu denganmu dan dia sudah di depan pintu. Pelindung itu melapor kepada Chu Feng. Chu Feng berkata dengan tidak senang dia di sini jadi aku harus menerimanya terus mainkan musik dan menari agar saudara-saudara bisa bersantai bagaimana mungkin aku, Raja Naga, membiarkanmu melakukan hal-hal buruk setiap hari. Ini, ambil semua uang ini dan berikan kalian semua yang memiliki status hukum liburan untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Semua orang di Istana Raja Naga bersorak. Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Akhirnya aku merasakan nikmatnya kesenangan. Sialan Qin Xiao, dia benar-benar menyesatkannya dan membuat Raja Naga jatuh cinta dengan kehidupan yang rusak dan boros semacam ini. Qin Xiao, kau pantas mati. Saat Chu Feng menikmati dirinya sendiri, dia juga memarahi dan mengutuk Qin Xiao di dalam hatinya. Setelah Sen Muxue masuk, dia melihat perkumpulan para pemimpin teratas Istana Raja Naga. Ekspresi wajah mereka yang memanjakan membuat wajah Sen Muxue berkedut dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia telah datang ke tempat yang salah. Raja Naga. Sen Muxue menghampiri Chu Feng dan berteriak. Chu Feng memeluk Wang Gang. Bah apa Wang Gang, namaku Wang Yimeng. Chu Feng memeluk Wang Yimeng dan menatapnya dari samping. Oh Sen Sue, apakah kamu mencariku untuk membuat masalah lagi? Setelah melihat-lihat, Chu Feng hendak membuang muka. Namun, dia segera bereaksi dan menoleh untuk melihat Sen Sue dengan terkejut dengan sedikit keraguan di matanya. Sen Sue ini. Bab 172 bukan masalah besar.
Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa Shen Sui tampak berbeda. Ada beberapa perubahan baik dalam temperamen maupun penampilan. Walaupun peningkatan penampilan dan sosok tidak signifikan, tetapi setelah mencapai tingkat tertentu bahkan perubahan kecil dapat membawa perubahan visual yang besar. Shen Muxue jelas seperti ini. Terutama temperamen yang membuat ketidakpedulian Chu Feng memudar dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Aku menyadari ada sesuatu yang salah dengan Shen Sui sejak awal. Karena orang lain memiliki sedikit aura dan bukan lagi orang biasa. Melihatnya seperti ini, jantung Shen Sui berdegup kencang. Dia memiliki firasat buruk seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas raksasa. Dia merasa menyeramkan. Ya Tuhan, menurut ingatan pemilik aslinya, bukankah Chu Feng itu seorang idiot sok yang suka bermain babi dan memakan harimau? Dia juga seorang bodoh, bagaimana dia bisa memiliki perasaan seperti itu? Shen Muxue merasa sedikit tidak nyaman dan bertanya kepada sistem dengan cepat, "Sistem, tolong bantu aku melihat seberapa kuat Chu Feng. Mengapa dia terlihat begitu berbahaya?" Ding. Konsumsi 100 poin untuk menanyakan query berhasil. Target Chu Feng. Judul Raja Naga Raja Dunia Bawah Naga Biru Kecil. Usia 28. Faksi Istana Raja Naga. Kekuatan tempur 999 untuk dikembangkan kekuatan tempur 3723. Klik untuk detail. Plus nilai keberuntungan lawan terlalu tinggi, sangat mungkin dia adalah protagonis nomor 1 dunia saat ini, saya harap tuan rumah akan lebih berhati-hati. Shen Muxue melihat data Chu Feng dan tiba-tiba merasa kulit kepalanya terasa geli. Sialan, setelah diubah oleh paket hadiah sistem, kekuatan tempurku hanya di atas 200, tetapi milik Chu Feng sangat tinggi. Masih ada lebih dari 3.000 kekuatan tempur yang belum dikembangkan. Apakah dia masih manusia? Dan bukankah dikatakan bahwa Qin Xiao adalah protagonis dunia saat ini? Kenapa ada protagonis pertama lain yang muncul sekarang? Shen Muxue merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Sial, kenapa pemilik aslinya memiliki kapasitas otak yang begitu kecil? Sialan, Qin Xiao mempermainkannya dan sekarang sistem juga ingin mempermainkannya. Ding. Menjawab tuan rumah, dunia ini agak rumit, situasinya belum jelas untuk saat ini, saya akan memberitahu tuan rumah secara gratis setelah sistem menyelesaikan query. Petik 2. Shen Muxue sangat marah tentang sistem ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang karena wajah Chu Feng terlihat sedikit buruk. Shen Muxue dengan cepat berkata, "Raja Naga, aku ingin bergaul denganmu." Ekspresi Chu Feng yang awalnya sedikit serius tiba-tiba menjadi terpana ketika mendengar ini, dan kemudian dia menatap Shen Muxue dengan serius 2 kali. Shen Sui, apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu tidak sakit, tetapi kamu terdengar sedikit gila. Bagaimana kamu? Wajah Shen Muxue berkedut 2 kali. Kata-kata Chu Feng sangat menghina harga dirinya. Tetapi dia tidak punya cara untuk membantahnya karena Chu Feng sangat kuat dan atributnya sendiri sangat dahsyat. Shen Muxue memandang Chu Feng dan berkata, "Raja Naga, aku memang merepotkanmu di masa lalu, tapi aku tidak sepenuhnya tidak kompeten." Oh, begitu. Chu Feng memandang Shen Muxue dari atas ke bawah dan berkata, "Lumayan, dia sudah banyak berubah. Dia pasti mengalami petualangan. Dia menjadi sedikit lebih kuat dari pecundang seperti dirinya beberapa hari yang lalu." Chu Feng cukup terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dunia ini tidak kosong dan tidak akan mengherankan jika Shen Muxue cukup beruntung untuk menemukan beberapa harta tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh orang dahulu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hebat dia tidak sehebat Raja Naga. Melihat Chu Feng begitu ceroboh, Shen Muxue merasa marah. Namun, semua penjaga di villa tampak sulit untuk dihadapi. Bahkan jika mereka tidak sekuat dia, mereka tidak jauh berbeda dari Lin Fan. Hanya saja batas atasnya tidak setinggi Lin Fan. Shen Muxue berpikir bahwa dia memiliki dukungan sistem dan dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam kekuatan besar. Namun pada saat ini dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan besar tampaknya tidak kekurangan bakat. Ini berdampak pada kepercayaan diri Shen Muxue. Namun ketika Shen Muxue memikirkan hubungan antara Chu Feng dan Qin Xiao yang telah diamati oleh pemilik aslinya sebelumnya, sepertinya ada sesuatu yang salah. Shen Muxue memandang Chu Feng dan berkata, "Raja Naga, apakah kamu khawatir akan dibalas oleh Qin Xiao setelah kamu merekrut bawahan kiriku?" Bah! Chu Feng mendengar ini dan berkata dengan nada menghina, "Apakah aku takut akan balas dendamnya? Aku mencambuknya dengan cambuk tadi malam. Jika dia tidak memohon ampun dengan cepat dan tulus, apakah aku akan melepaskannya?" Shen Muxue menatap Chu Feng dengan heran dan berkata tanpa sadar, "Raja Naga, apakah kamu bermimpi?" "Sialan, bagaimana kamu tahu?" Chu Feng mengutuk dalam hatinya. Kenapa orang-orang zaman sekarang hanya mengatakan kebenaran dan tidak memberinya muka? Apakah kamu pikir Raja Naga itu palsu? Melihat Chu Feng marah, Shen Muxue dengan cepat berkata, "Raja Naga, kamu tahu Qin Xiao punya perasaan padaku. Aku tidak ingin bersamanya, jadi aku ingin bergabung denganmu. Jika Raja Naga bersedia membantu, aku bisa menyamar bersamanya dan aku akan membantumu menyingkirkannya saat Raja Naga membutuhkanku."
Chu Feng tersenyum setelah mendengar ini, menepuk paha Wang Yimeng dan berkata kerja bagus, hanya berdasarkan apa yang kamu katakan, aku akan menerimamu sebagai bawahanku hari ini dan menjadikanmu pelindung Dharma. Tapi apakah kamu yakin berani menikam Qin Xiao? Aku tidak berani. Sen Muxue mengeluh dalam hatinya bahwa jika dia berani melakukan itu, Qin Xiao pasti sudah menggigitnya di siang hari. Namun sebagai tanggapan atas pertanyaan Chu Feng, Sen Muxue mengangguk dan berkata tentu saja Raja Naga, kamu harus percaya padaku. Chu Feng tertawa dan tampak sangat bahagia. Dia melambaikan tangannya dan berkata tidak masalah apakah kamu bisa melakukannya atau tidak asalkan kamu pergi dan menikamnya aku akan mendukungmu. Terima kasih Raja Naga. Sen Muxue terkejut, dia tidak menyangka akan mendapatkan identitas itu secepat ini. Dengan cara ini dia bisa menggunakan kekuatan Chu Feng untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Adapun permintaan Chu Feng, toh tidak terlalu mendesak. Aku akan menundanya selama mungkin. Aku akan mengikuti arahannya dan mengandalkan sistem. Aku yakin aku bisa berkembang ke skala tertentu dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Sen Muxue menjadi sedikit bersemangat. Chu Feng meliriknya dan berkata baiklah, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu untuk mendaftar. Jika kamu punya pertanyaan, tanyakan pada mereka. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Ya, Raja Naga. Sen Muxue mengangguk dan tidak mengganggu minat Chu Feng. Melihatnya pergi dengan seorang penjaga gerbang Wang Yimeng bertanya kepada Raja Naga apakah dia bisa dipercaya dan Tuan Muda Qin bukanlah seseorang yang bisa Anda mainkan dengan mudah. Aku tahu. Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh jika cucu Qin Xiao mudah diprovokasi, aku tidak akan peduli dengan Sen Sui-nya. Hanya saja tidak ada yang merawat cucu itu. Sekarang seseorang ingin berkelahi dengannya, aku harus membantu. Aku tidak peduli apakah Sen Sui bisa melakukannya atau tidak. Selama dia menyebabkan masalah bagi Qin Xiao, aku akan senang. Aku harus merekamnya ketika saatnya tiba. Hehehe. Mendengar kata-kata Chu Feng, Wang Yimeng terdiam. Raja Naga, mengapa kau harus mempersulit Guru Qin? Itu tidak perlu. Brengsek, maksudmu apa aku mengganggunya? Jelas-jelas binatang buas itulah yang menggangguku. Bab 173 Kebangkitan. Aku tidak memprovokasinya tetapi dia selalu memikirkanku jika bukan karena saudara-saudara di Istana Raja Naga, aku pasti sudah membunuhnya dengan pisau paling buruk, aku hanya akan lari. Persetan kau, jika cucu ini dengan tulus meminta maaf kepadaku, aku akan memaafkannya karena keluarganya yang luar biasa, tetapi aku merasa tidak nyaman jika cucu ini tidak memikirkanku sehari saja. Ah! Saat dia berbicara, Chu Feng bersin lalu mengutuk sialan Qin Xiao dia pasti berpikir untuk membunuhku lagi. Saat dia mengatakan itu, Chu Feng melambaikan tangannya dan langsung memberikan miliaran kepada 10. Oh tidak, sekarang hanya tersisa 9 penjaga. Sen Muxue tidak dihitung untuk saat ini. Sialan Qin Xiao, dia bahkan merebut satu-satunya gadis di antara penjagaku, dia benar-benar pantas mati. Semakin Chu Feng memikirkannya, semakin tidak nyaman perasaannya, jadi dia langsung mentransfer miliaran ke banyak penjaga. Sial, bahkan jika aku memberikannya sebagai hadiah kepada pelindung Dharma, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan Qin Xiao itu mengambilnya secara gratis. Jenewa. Chu Feng mengutuk dengan keras dan kemudian memutuskan untuk mendukung Sen Muxue. Tidak peduli apakah Sen Muxue bisa berhasil atau tidak, selama dia bisa menyebabkan masalah bagi Qin Xiao, tidak akan ada masalah. Pada saat itu, apapun yang terjadi, entah Qin Xiao mendapat masalah atau tidak, dia tidak akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Qin Xiao sangat menyukainya. Aku ingin tahu apakah dia akan berteriak keras ketika Sen Muxue melakukannya padanya. Hehe. Memikirkan hal ini, Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Sen Sui diam-diam menghubungi orang lain tanpa henti dan orang kedua yang dia pikirkan adalah Zhao Tian yang telah bekerja sama dengan Chu Feng dan Qin Xiao untuk berurusan dengan Lin Fan. Pihak lain tampaknya adalah keluarga kelas 1 di kota Jingyu. Setelah menghubungi pihak lain, Sen Sui mulai menghubungi orang lain. Selama beberapa hari berturut-turut, dia telah memanfaatkan kekuatan yang dikembangkan oleh Istana Raja Naga di kota Jingyu dan merekrut tenaga kerja atas nama mereka. Harus saya katakan meskipun pemilik aslinya pecundang, dia mengenal cukup banyak orang berkat hubungan Qin Lin. Sen Muxue menggumamkan sesuatu yang merupakan satu-satunya penegasan dari pemilik aslinya. Jadi setelah menemukan pendukung besar, dia mulai memanfaatkan situasi untuk merekrut orang-orang dari tingkat menengah dan bawah. Meskipun prosesnya rumit dengan peningkatan tenaga kerja dan bawahan yang setia, Sen Muxue juga memperoleh banyak poin dan menukarkannya dengan apa yang dia butuhkan. Setelah bola-balik seperti ini selama beberapa hari, dia memang memiliki lusinan bawahan yang setia dan ratusan tenaga kerja. Beberapa orang lain telah menjalin hubungan awal dengan orang-orang yang memiliki status dan posisi, membentuk jaringan hubungan yang kurang solid. Sen Muxue memikirkan chip yang dia miliki sekarang dan merasa sedikit terhibur. Kemudian dia menyalakan komputer dan memulai siaran langsung hari ini. Mengandalkan penampilannya yang cantik dan aura mulia namun agak agung, dia mendapatkan banyak lalu lintas hanya dalam 3 atau 4 hari dengan bantuan uang sponsor. Meskipun pemirsa lalu lintas ini tidak loyal, mereka telah memberinya banyak ketenaran.
Bagaimanapun, sedikit kesuksesan akan bertambah menjadi banyak. Jika 10 dari mereka bisa menjadi penggemar fanatik, poin yang ditukar dengan reputasinya akan menjadi angka yang cukup besar yang akan lebih hemat biaya daripada menghubungi preman itu. Tapi dia tahu bahwa tanpa preman ini, keselamatannya tidak dapat dijamin dan dia mungkin menjadi sasaran seseorang atau mendapat masalah. Setelah hari-hari operasi ini, Sen Muxue kelelahan. Namun setelah memikirkan Qin Xiao, dia tiba-tiba menjadi bersemangat kembali. Tunggu sebentar lagi, jika hal-hal terus seperti ini kita bisa membalas dendam dalam waktu kurang dari 10 tahun. Saat Sen Muxue memikirkan ini, dia tiba-tiba merasa pusing dan mengantuk. TSK. Qin Xiao duduk di tempat tidur memeluk Su Mengke dan Su Yao. Melihat kerja keras Sen Muxue di layar komputer, dia tidak bisa menahan diri untuk memberinya beberapa ratus karnaval untuk mendukungnya. Orang-orang seperti Sen Muxue lebih seperti protagonis yang bekerja keras untuk balas dendam sepanjang hari. Mereka tidak seperti Xiao Qinglong dan serigala bodoh itu yang hanya berpura-pura menjadi babi dan makan harimau dan pamer setiap hari. Tidak bisakah kamu belajar dari Sen Muxue? Qin Xiao sangat khawatir tentang para protagonis ini dan sangat mengkhawatirkan mereka. Terutama ketika dia melihat Sen Muxue bekerja sangat keras, hatinya sakit. Atau pergi dan hibur dia sendiri. Ketika Qin Xiao sedang memikirkan hal ini, sistem tiba-tiba berkata, "Tuan rumah, sistem telah mendeteksi bahwa jiwa Sen Sui belum mati. Apakah Anda ingin?" "Apa yang kamu inginkan?" Wajah Qin Xiao menjadi gelap ketika mendengar ini. "Sistem, menurutmu aku ini siapa? Jiwa Tuan Qin Sen Sui belum menghilang." Oke kalau begitu sistem akan menanganinya." Sistem berkata buru-buru setelah dimarahi. Qin Xiao berkata dengan marah, "Apa yang sedang kamu tangani? Kamu menyela saya sebelum saya selesai berbicara. Kamu tidak jujur, kamu ingin memberontak, kan? Maksudku, karena dia masih di sini, apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Tidakkah kamu tahu siapa aku? Langsung hidupkan dia kembali. Sial, 2 jiwa dalam satu tubuh, pikirkan saja tentang itu." Sistem terdiam dan tiba-tiba menyadari bahwa ia telah meremehkan Qin Xiao lagi. Ia menemukan bahwa selalu ada celah kecil antara dirinya dan Qin Xiao yang membuatnya tampak tidak pada tempatnya dengan Qin Xiao. Setiap kali mendekat, ia akan menemukan bahwa Qin Xiao sekali lagi menyegarkan pandangan dunia dari sistem canggih ini dan memungkinkannya untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan. Sehingga pada akhirnya ia menjadi penampilan pembaca. "Tuan, meskipun sistem ingin mengubah caranya sebelum itu, sistem ingin bertanya kepada Tuan apakah perlu menghabiskan poin takdir untuk melindungi Sen Sui. Jika tidak, sistem khawatir dia akan ditemukan dan dibunuh oleh Sen Muxue." Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia memikirkannya dan itu benar. Sen Muxue adalah protagonis wanita, sementara Sen Sui paling banter hanyalah liontin pada Xiao Qinglong dalam karya aslinya. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Qin Xiao menghela napas. "Berapa banyak yang kamu inginkan?" "Tidak banyak, hanya beberapa lusin atau ratusan. Jika lebih, hanya beberapa ratus. Itu tergantung pada apa yang dikatakan Sen Muxue. Sebagai hadiah, berikan saja host diskon 50% untuk membangkitkan Sen Sui kali ini." Qin Xiao tahu begitu dia mendengarnya bahwa sistem ingin melakukan bisnis jangka panjang. Sial, uang ini harus berasal dari domba. Tidak, itu harus diambil dari Sen Muxue. Qin Xiao tiba-tiba berpikir bahwa dengan kepribadian Sen Sui apapun yang dia katakan adalah kebenaran dan dia tidak akan berani melawannya. Namun, Sen Muxue tidak pernah yakin dalam hatinya. "Aku hanya tidak tahu trik apa yang kumainkan pada Sen Sui saat dia mengendalikan tubuhnya. Ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Sen Muxue jika dia tahu." Fenomena ini berlanjut terutama setelah Sen Muxue berkuasa. Itu. Hehehe. Sistem, Tuan Muda Qin akan membayar uang ini. Cepat dan bertindak. Qin Xiao sangat bersemangat melihat penampilan mengantuk Sen Muxue di layar komputer, sudut mulutnya berangsur-angsur naik. Dia memberikan senyum jahat. "Hei. Bab 174 aku benar-benar dalam masalah." "Oke tuan rumah, jangan khawatir." Sistem setuju dengan senang hati dan kemudian Qin Xiao mengabaikannya. Qin Xiao menatap Sen Muxue yang tidak bisa menahan kantuk di layar komputer dan senyum muncul di bibirnya. "Su Yao, kemarilah, mari kita mainkan sesuatu yang seru hari ini." Sambil membantu Su Yao dan yang lainnya, Qin Xiao juga pergi mencari Xia Muqing untuk mengenang masa lalu. Sayangnya sekali lagi ketika dia bersembunyi di bawah meja di kantor dan hampir ketahuan, Xia Muqing menggertakkan giginya dan mengusirnya, tidak berniat untuk memperhatikannya lagi. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bukankah ini hanya melaporkan beberapa pekerjaan? Biarkan orang lain melaporkan pekerjaan mereka dan Anda melakukan pekerjaan. Apa yang salah dengan ini? Xia Muqing benar-benar menghancurkan hatinya. Tepat ketika Qin Xiao sedang sedih, Han Qian menelepon. Qin Xiao tertawa ketika melihat ini karena dia baru ingat bahwa Lin Fan belum dibebaskan. "Cih, bukan hal yang baik bagi Lin Fan untuk tinggal di ruang panggilan sepanjang hari. Tidak bisakah dia sedikit bersemangat? Apa yang perlu ditakutkan? Qinglong kecil, lihat betapa bagusnya Sen Muxue dalam menjalankan bisnis."
Qin Xiao menghela nafas mengetahui bahwa dia tidak bisa membiarkan Lin Fan terus merosot seperti ini, jika tidak bagaimana dia akan mendapatkan nilai takdirnya. Setelah tiba di rumah Han Qian, Qin Xiao menghela nafas dan berkata, "Nyonya, bukannya saya tidak mau membantu, tetapi ini sangat sulit." Han Qian menggigit bibirnya dan menatapnya dan berkata, "Qin Xiao, apakah benar-benar tidak mungkin?" "TSK, ini tidak mustahil." Qin Xiao berkata, "Tetapi Nyonya, Anda juga mendengar apa yang dikatakan Lin Yumo terakhir kali. Ini bukan tentang apakah saya bersedia atau tidak, tetapi bahkan jika saya membantu, tidak ada yang akan berterima kasih kepada saya, kan?" Lin Fan telah sangat salah paham terhadapku dan sekarang Lin Yumo ikut campur. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkannya menyimpan dendam terhadapku setelah aku membantunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, Han Qian juga memahami kebenaran ini. Dia merasa tidak berdaya dan putus asa bertanya-tanya mengapa anak-anaknya begitu bodoh. Jika Qin Xiao ingin melakukan sesuatu kepada mereka, tidak perlu membuatnya begitu merepotkan. Mengingat situasi Lin Fan saat ini, tidak perlu Qin Xiao mengambil tindakan. Namun, Lin Yumo sepertinya mengingat perkataan Lin Fan dan waspada terhadap Qin Xiao. Terutama ketika dia melihat Qin Xiao datang ke rumahnya secara terbuka dan tidak menghindari sikapnya sama sekali, Lin Yumo sangat marah. Lihat, dia masih menatapnya dengan dingin. Qin Xiao meliriknya dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal yang membuat Lin Yumo sangat kesal. Dia tahu apa maksud Qin Xiao, dia hanya ingin dia mengakui kesalahannya. Tetapi jika aku benar-benar melakukan ini, apakah Qin Xiao benar-benar akan setuju? Lin Yumo sangat skeptis tentang ini dan hanya menatap Qin Xiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Yumo, kenapa kamu masih melihat Qin Xiao? Cepat minta maaf." Ketika Han Qian melihat ekspresi keduanya, dia tiba-tiba menjadi sedikit cemas. "Mengapa kalian mengganggu Qin Xiao? Bukankah Qin Xiao hanya sedikit nakal dan punya lebih banyak trik di lengan bajunya?" Lin Yumo merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata Han Qian, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukanlah solusi. Karena dia telah meminta seseorang untuk mencoba beberapa hari ini tetapi tidak ada efeknya. Dia tidak tahu apakah itu karena identitas Lin Fan terlalu istimewa atau karena seseorang melakukan hal buruk secara diam-diam sehingga tidak ada seorang pun yang dia kenal dapat menyelesaikan masalah. Terutama karena Lin Fan sekarang telah diserahkan ke Biro Keamanan untuk pengelolaan, dia bahkan lebih tidak berdaya. Memikirkan hal ini, Lin Yumo menggigit bibirnya dan berkata dengan susah payah, aku minta maaf." Lin Yumo ingin lebih tegas tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya melihat seringai Qin Xiao, dia merasa sangat sulit untuk mengatakannya dan tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ini membuatnya merasa sedikit marah. Karena Qin Xiao pasti melakukan ini dengan sengaja, dia sama sekali tidak berniat menerima permintaan maafnya, dia hanya menggodanya. "Lupakan saja jika kamu tidak ingin meminta maaf, maka jangan meminta maaf, aku bukan orang jahat, bagaimana aku bisa memaksamu?" Qin Xiao melambaikan tangannya lalu memeluk Han Qian dan berkata, "Nyonya, mari kita bicara pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru, bagaimanapun, aku sudah menanyakannya, Lin Fan baik-baik saja sekarang." Han Qian hanya bisa mengangguk setelah mendengarkan perkataan Qin Xiao. Melihat Qin Xiao membawanya ke kamarnya di depan Lin Yumo, wajah putih salju Han Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. "Qin Xiao, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yumo masih mengawasi kita." Han Qian menatap Qin Xiao dengan tatapan mencela. Setelah berurusan dengan Han Qian, Qin Xiao berpakaian dan bersiap untuk pergi tetapi dia berhenti ketika melihat Lin Yumo duduk di ruang tamu. "Hei, kamu menungguku hari ini, kupikir kamu sudah pergi." Qin Xiao berkata dengan minat sambil menatapnya. Harus kuakui para pahlawan wanita ini benar-benar lebih menakjubkan satu sama lain. Ekspresi di mata Lin Yumo ketika dia melihat Qin Xiao menunjukkan kepadanya hal-hal buruk apa yang sedang terjadi. Dia memandang Qin Xiao dengan jijik. Sampah. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia tertawa lebih bahagia. Wanita ini menyebutnya sampah dan dia tampak jijik. Oh sial. Qin Xiao tiba-tiba mulai bergerak. Apakah Lin Yumo benar-benar baik atau dia menjadi semakin hentai? Sial, bukankah Guru Qin mengatakan dia akan menjadi orang baik? Mengapa dia tidak bisa berubah sekarang? Qin Xiao merasa sangat malu. Sepertinya masalah menjadi orang baik akan tertunda lagi dan aku tidak bisa memperlakukan Lin Yumo dengan tidak adil. Apakah kamu sudah cukup melihat? Ketika Lin Yumo melihat ekspresi Qin Xiao, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin. Dia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Qin Xiao bisa tetap acuh tak acuh setelah dimarahi olehnya. Apakah Qin Xiao selalu dalam suasana hati yang baik? Ini membuat Lin Yumo melihat Qin Xiao sedikit lebih lama. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao memiliki sisi seperti itu. Tapi aku merasa sedikit aneh di hatiku, perasaan yang tak terlukiskan seolah-olah aku telah salah paham tentang sesuatu. Bab 175 keputusan ada di tanganmu. Lin Yumo menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Qin Xiao dengan wajah dingin. Qin Xiao, apa yang kau inginkan dariku untuk membiarkan saudaraku pergi? Qin Xiao tersenyum. Yumo, apa yang kamu katakan itu tidak benar, kan? Bukan aku yang melakukan apapun pada saudaramu, jelas-jelas saudaramu yang tidak jujur. Dan aku sudah membantu Lin Fan lebih dari sekali. Sekarang kamu masih memperlakukanku seperti ini. Kamu benar-benar membuatku patah hati. Ketika Lin Yumo mendengar ini, dia mendengus dan menatap Qin Xiao dengan jijik. Apakah kamu percaya apa yang kamu katakan? Aku sudah menyelidikinya. Meskipun kamu bisa membodohi ibu tiriku, kamu masih ingin berbohong padaku?
Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan? Qin Xiao berkata dengan tertarik, kalau begitu, beritahu aku apa yang sedang aku lakukan. Kamu. Lin Yunmo sangat marah, dia tidak pernah menyangka bahwa triknya akan gagal pada Qin Xiao lagi. Dia juga ingin menipu Qin Xiao membuatnya mengungkapkan sifat aslinya dan mengatakan yang sebenarnya. Namun tak disangka Qin Xiao sama sekali tidak membelinya dan sama sekali tidak terpancing. Ini membuat Lin Yunmo kehilangan kata-kata sejenak. Dia menjadi lebih curiga tentang siapa Qin Xiao dan mengapa dia tidak makan apapun. Mungkinkah Qin Xiao melihat melalui trik kecilku? Seharusnya tidak seperti ini, dia sangat mampu, bagaimana dia bisa terlihat? Anda tahu dia adalah bos dunia bawah di kota Jingyu dan tidak ada hal buruk yang terjadi sampai sekarang. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya dia dalam aspek ini. Jika dikatakan bahwa dia terlihat oleh rubah tua, maka itu bukan apa-apa, tetapi apakah Qin Xiao begitu pintar? Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Qin Xiao menatap Lin Yunmo yang terdiam beberapa saat yang membuatnya bingung. Apa yang dipikirkan wanita ini sepanjang hari? Bagaimana bisa dia linglung saat sedang marah? Seharusnya tidak demikian. Alur cerita tidak mengatakan bahwa dia memiliki masalah mental. Sebaliknya, dikatakan bahwa dia memiliki otak yang cukup bagus. Lin Yunmo menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Qin Xiao, Qin Xiao, berhenti bicara omong kosong. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menatap Xiao Fan, aku harap kamu bisa melepaskannya. TSK. Qin Xiao menghela napas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak mau mendengarkannya. Sudah kubilang berkali-kali tetapi kamu masih tidak percaya atau mempercayainya. Apakah orang-orang ini pernah mendengar tentang reputasinya? Qin Xiao memikirkan hal ini dan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Dia menatapnya dan tertawa. Yunmo, ini sebenarnya hanya masalah kecil. Mengenai mengapa kamu menatap Lin Fan, bukankah kamu benar-benar tahu? Apa yang saya tahu? Lin Yunmo mengerutkan kening karena tidak tahu maksud Qin Xiao. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao berhenti berpura-pura. Semuanya sudah terlihat, mengapa kamu masih berpura-pura? Dan bagi seseorang seperti Lin Yunmo, dia merasa bahwa cara orang lain tidak menyukainya sangatlah indah. Atribut hentai di tubuhnya terbangun dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Qin Xiao menghampirinya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Yunmo, tidak masalah jika kamu tidak tahu, kamu akan segera tahu. Qin Xiao, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, dasar bajingan. Lin Yunmo mengutuk dengan marah merasa semakin jijik. Qin Xiao bingung dengan dia. Wanita ini sangat bagus. TSK host kamu luar biasa. Kamu bahkan tidak tahu apa itu, tapi kamu masih bisa bertarung dengan orang lain di dua saluran. Dalam hal menjadi luar biasa, kamu adalah pembawa acara. Setelah mendengar apa yang dikatakan sistem, Qin Xiao segera mengerti bahwa dia telah salah paham. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sialan sistem, kau tidak memberitahuku sebelumnya dan sekarang sifat aslinya terungkap. Dia berpikir bahwa ketika Lin Yunmo tidak bisa menahan diri, dia akan menunjukkan kebaikan dan mencoba menyentuh pihak lain dengan kata-kata manis. Alhasil, orang-orang sekarang langsung menganggap diri mereka sebagai hentai. Dia berpikir bahwa Lin Yunmo cukup baik dalam bermain peran karena dia berakting dengan sangat realistis. Ternyata orang lain sangat tidak menyukai dan membenciku. Sialan. Qin Xiao melihat ekspresi jijik Lin Yunmo dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak cukup baik. Memikirkan hal ini, Qin Xiao tertawa. Yunmo, meskipun ini tidak baik, tidak ada cara lain, siapa suruh kamu begitu menawan? Lin Yunmo menatapnya dengan dingin seolah dia tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada Qin Xiao. Qin Xiao, keluar sekarang, aku tidak mau melihatmu lagi. Qin Xiao tersenyum dan berkata, baiklah, aku orang yang sangat baik, jika kamu tidak setuju aku tidak akan memaksamu, tetapi mengenai masalah Lin Fan TSK. Saat dia mengatakan ini, Qin Xiao menggelengkan kepalanya seolah-olah sangat menyesal. Melihat ekspresi Qin Xiao yang tidak disembunyikan, Lin Yunmo sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapi ancaman Qin Xiao karena dia tidak bisa melakukan apapun kepada Qin Xiao. Terutama karena Lin Fan masih di penjara, jika mereka benar-benar ingin membebaskannya, mungkin hanya orang seperti Qin Xiao yang bisa melakukannya. Jika tidak, Lin Fan mungkin dieksekusi langsung setelah vonis diumumkan. Memikirkan hal ini, Lin Yunmo menghentikan Qin Xiao yang hendak pergi, menggertakkan giginya dan berkata kepada Qin Xiao, Qin Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan Xiao Fan pergi? Qin Xiao berbalik dan menatapnya sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu masih belum mengerti? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas tadi, keputusan ada di tanganmu. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, ekspresi Lin Yunmo menjadi semakin buruk dan gigi peraknya hampir patah. Qin Xiao hanya menatapnya tanpa terburu-buru. Dia hanya menunggu Lin Yunmo, jika tidak dia pasti sudah mengeluarkan Lin Fan sejak lama. Kamu harus tahu bahwa ini adalah ATM milikmu sendiri. Dengan nilai takdir, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Jadi, bagaimana mungkin Lin Fan di penjara seperti ini? Dalam perkataan Xiao Qinglong, lebih baik menguncinya dan membiarkan orang lain menghadapinya daripada menghadapi orang lain itu sendiri. Lagi pula, hanya jika aku melakukannya sendiri Lin Fan bisa mengingatku. Lin Yunmo melihat penampilan santai Qin Xiao dan merasa tidak berdaya untuk sesaat. Karena Qin Xiao seperti ini, jelas bahwa dia telah mengambil keputusan.
Dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk memilih kecuali dia mengabaikan Lin Fan. Tetapi dia percaya bahwa jika Qin Xiao mengincarnya, itu akan sia-sia bahkan jika dia mengabaikan Lin Fan karena Qin Xiao punya cara lain untuk menghadapinya. Bahkan jika seseorang melakukan sesuatu padanya, dia tidak punya cara untuk melawan. Memikirkan hal ini, Lin Yumo menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qin Xiao, jika kamu berjanji, aku bisa menyetujuinya, tetapi aku harus melihat Xiao Fan selamat dan sehat. Qin Xiao tersenyum dan mengangguk, tentu, Yumo, apapun yang kamu katakan adalah yang sebenarnya. Qin Xiao berkata dengan nada yang berusaha menyenangkan hati wanita itu, seperti anjing yang menjilat bibirnya, dan dia tersentuh oleh kasih sayangnya yang mendalam. Tuan rumah, bisakah Anda berhenti menghina penjilat itu? Diam, ini bukan urusanmu. Qin Xiao mengutuk dengan marah. Sistem ini hanya tahu bagaimana memusuhinya sepanjang hari dan suatu hari dia harus membalasnya. Qin Xiao terlalu malas untuk berurusan dengan sistem. Dia memandang Lin Yumo dan tersenyum. Yumo, karena aku sudah menyetujui persyaratanmu, bukankah seharusnya kamu membayar sesuatu terlebih dahulu? Mendengar perkataan Qin Xiao, Lin Yumo menggertakkan giginya karena marah. Apa yang kau inginkan? Qin Xiao tertawa segera ketika dia mendengar itu. Sebagai perbandingan, meskipun Lin Yumo memiliki temperamen yang keras, dia sangat masuk akal. Dia sangat berbeda dari orang lain yang masih terlihat malu setelah mencapai kesepakatan. Sama sekali tidak menyegarkan. Aku tidak tahu berapa banyak. Qin Xiao membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagunya dan berkata, Yumo, kamu sangat baik, ingat bahwa kamu milikku mulai sekarang, oke? Dia menatap Qin Xiao dan berkata dengan gigi terkatup, aku tahu itu tanpa kau beritahu, sekarang kau harus pergi dan memenuhi janjimu. Qin Xiao tersenyum ketika mendengar ini dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang Lin Yumo juga telah mendapatkannya, dia secara alami akan melepaskan Lin Fan. Tapi melihat penampilan Lin Yumo, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika dia melihat plot ini, dia dengan keras mengutuk dan merasa jijik dengan penindasan keluarga yang layak. Bahkan setelah melihat protagonis muncul dan menyelamatkan sang putri, dia sangat bersemangat dan merasa sangat bahagia. Aku bahkan ingin membunuh orang-orang itu. Tapi sekarang dia telah menjadi orang jahat dan semua yang dia katakan di atas hanyalah omong kosong. Cih, ini semua karena takdir sialan ini. Pernahkah aku ingin menjadi orang baik? Tetapi aku tidak punya pilihan. Qin Xiao meraung dalam kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya, ini semua adalah ketidakadilan takdir. Setelah melampiaskan emosinya, Qin Xiao akhirnya merasa jauh lebih baik. Kemudian ketika saya sampai di rumah, saya memberi perintah dan meminta seseorang untuk membantu menanganinya. Meskipun Lin Fan adalah seorang tentara bayaran, dia tetap seorang pemimpin. Tapi tidak masalah, kita bisa merekrutnya. Jika ada cara dan pihak lain belum melakukan apapun untuk merugikan kerajaan Yan Agung, Qin Xiao dapat menghubungi orang tersebut sendiri untuk merekrut dan melepaskan orang tersebut tanpa instruksi Qin Lin. Anda juga dapat memberikan identitas kepada Lin Fan dan membiarkannya bekerja untuk Anda. Bab 176 silakan. Xiao Fan. Lin Yumo melihat Lin Fan yang malu dibebaskan dan dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Lin Fan yang sedikit linglung pada awalnya tertegun sejenak lalu berangsur-angsur kembali sadar. Setelah melihat Lin Yumo, Lin Fan terkejut dan bertanya, kakak, apakah kamu menungguku? Apakah kamu menyewa seseorang untuk mengeluarkan aku? Bagaimana menurutmu, siapa lagi yang bisa membantumu selain aku? Lin Yumo berkata sambil tersenyum. Meskipun kondisi mental Lin Fan sedikit buruk, penglihatannya masih bagus. Melihat senyum di wajah Lin Yumo sedikit tidak wajar, Lin Fan bertanya dengan gugup, Kak, bagaimana kamu membawaku keluar? Lin Yumo tertegun sejenak, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar, dan dia berkata, mengapa kamu menanyakan ini? Asalkan kamu baik-baik saja, aku akan membawamu pulang untuk membersihkan diri sekarang. Ketika Lin Fan melihatnya seperti ini, dia tahu bahwa Lin Yumo pasti memiliki sesuatu yang tidak nyaman untuk dikatakan. Pada saat pertama sebuah sosok muncul di benaknya yang membuat Lin Fan sedikit panik. Dia merasakan sakit yang hampa di hatinya sehingga membuatnya sulit bernapas. Jadi dia terus bertanya, tetapi Lin Yumo tidak mengatakan apapun dan selalu mengganti topik pembicaraan. Dalam beberapa hari semua prosedur selesai dan semuanya dilakukan sesuai dengan persyaratan Lin Yumo. Itu memberi Lin Fan identitas hukum dan memungkinkannya untuk melampiaskan amarahnya secara formal. Dengan cara ini, dengan kemampuan Lin Fan untuk menjadi pemimpin tentara bayaran, akan jauh lebih mudah baginya untuk naik daripada yang lain. Pada saat itu, selama dia bisa menjaga Qin Xiao tetap stabil, maka setelah Lin Fan mencapai tingkat tertentu, Qin Xiao harus mempertimbangkan apakah itu sepadan jika dia ingin menghadapinya. Selain itu, dia percaya bahwa selama dia berkompromi, Qin Xiao tidak perlu lagi menargetkan Lin Fan. Memikirkan hal ini, Lin Yumo menatap Lin Fan dengan tatapan yang jauh lebih santai di matanya, tetapi dia merasa lebih tidak berdaya di dalam. Kakak, katakan padaku, apakah kamu pergi mencari Qin Xiao? Lin Fan menatap Lin Yumo di dalam mobil dan bertanya, selain dia, aku rasa kamu tidak bisa menghubungi tokoh besar manapun yang bisa menyelamatkanku dalam waktu singkat. Kak, tolong beritahu aku jika ini benar. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Lin Fan bertanya dengan cemas. Meskipun Lin Yumo tetap diam, dia hampir yakin tentang itu. Tetapi dia masih tidak menyerah dan ingin mendengar jawaban lain.
Mungkin inilah kanker itu. Lin Yumo menatap ekspresi bersemangat Lin Fan dan merasa sedih. Dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak ada yang keluar dan dia tidak tahu bagaimana menanggapi Lin Fan. Hingga akhir Lin Yumo berkata, Xiao Fan, jangan bertanya lagi hal-hal tidak seperti yang kau pikirkan. Qin Xiao tidak melakukan apapun padaku dan aku masih baik-baik saja sekarang. Lin Fan sedikit tidak yakin tetapi ketika dia melihat ekspresi dan tekad Lin Yumo, dia tidak bisa menahan diri untuk meragukannya. Terutama melihat postur berjalan Lin Yumo, sepertinya bukan cara seorang wanita dewasa berjalan. Ini akhirnya membuat Lin Fan menghela napas lega dan rasa sakit hampa di hatinya jauh lebih baik. Selama Lin Yumo tidak dirugikan oleh Qin Xiao, semuanya bisa diselamatkan. Adapun apakah dia salah lihat atau tidak, Lin Fan masih sangat percaya diri. Dalam hal ini, kemampuannya berbanding lurus dengan kekuatannya. Lagi pula dia memiliki banyak wanita di luar sana, jadi bagaimana mungkin ini tidak terlihat? Memikirkan hal ini, Lin Fan tersenyum lega dan berkata, kakak, meskipun aku tidak tahu kesepakatan macam apa yang telah kamu dan Qin Xiao capai selama kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, aku sudah belajar kali ini, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah sampai aku memiliki kemampuan. Bab 177.000 tahun. Ketika Lin Yumo mendengar kata-katanya, dia berkata dengan cemas, Xiao Fan, ini yang terakhir kalinya. Jika kamu main-main lagi lain kali, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membantumu. Bahkan jika kamu ingin membuat masalah, jangan membuat masalah bagi Qin Xiao dan yang lainnya. Apakah kamu tidak tahu siapa mereka? Kamu mencari masalah dengan mereka, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan mereka? Saat dia berbicara, Lin Yumo menjadi sedikit marah. Jika Lin Fan hanya tidak sengaja menyinggung Qin Xiao atau Chu Feng dan yang lainnya, Lin Yumo tidak akan pernah menyalahkan Lin Fan apapun yang terjadi. Karena itu murni kesialan. Namun menurut pemahamannya, Lin Fan sendiri yang keras kepala. Tidak peduli siapa orang lain itu, dia hanya harus menghadapi orang lain secara langsung dan pada akhirnya dia berakhir dengan kepala berdarah. Ini adalah hal yang paling menjengkelkan. Bahkan jika Anda menemukan seseorang yang sebanding atau bahkan terlihat menyebabkan masalah, tidak apa-apa. Mengapa Anda harus mencari sesuatu yang di luar jangkauan? Apa perbedaan antara ini dan pergi ke kebun binatang dengan pisau untuk mencari kucing besar untuk meluncur? Lalu kalimat lain keluar, kucing besar ini terlalu ganas, haruskah dibunuh? Lin Fan melihat ekspresi marah Lin Yumo dan menyadari betapa banyak masalah yang ditimbulkan oleh perilakunya bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia tidak berpikir untuk melepaskannya, dia mengangguk dan setuju di permukaan. Kakak, jangan marah, aku tahu aku salah dan aku tidak akan melakukan ini lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Lin Fan terdiam. Melihatnya seperti ini, Lin Yumo menghela nafas dalam hati dan kemudian berkata, kalau begitu, kau bisa menjaga dirimu baik-baik. Aku sudah mengurus urusanmu untukmu, kau masih bisa masuk biro keamanan di masa depan. Seberapa jauh Anda bisa melangkah tergantung pada usaha Anda sendiri, tetapi saya harap Anda bisa lebih patuh dan mengendalikan amarah Anda, jika tidak, saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Mendengar kata-kata Lin Yumo, Lin Fan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan dibebaskan tetapi dia bahkan bisa memasuki biro keamanan. Meskipun ini mungkin tunduk pada beberapa batasan, bahkan jika dia memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa di awal, dia tidak akan memiliki status yang sangat tinggi di awal. Tetapi itu tidak masalah karena ini adalah biro keamanan, bukan kantor polisi tetapi departemen khusus kerajaan Yan Agung. Dan dia tahu bahwa dengan kemampuannya dia akan dapat meningkat dengan cepat. Cari saja kesempatannya. Saudari, saya mengerti, terima kasih banyak, saya pasti akan membuat Anda terkesan. Lin Fan berkata dengan semangat. Sebelumnya saya masih memikirkan tentang apa yang harus saya lakukan di masa depan, apakah saya harus berkompromi dengan Qin Xiao, Chu Feng dan yang lainnya, dan kemudian menjadi pengikut atau semacamnya. Lagi pula ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka memaafkannya dan kemudian diam-diam merencanakan kekuatannya sendiri ketika saatnya tiba dia bisa bersaing dengan mereka. Namun tanpa diduga Lin Yumo memberinya kabar baik seperti itu. Dengan cara ini dia tidak perlu mencari Qin Xiao atau Chu Feng. Bagaimanapun juga aku memiliki status resmi. Lin Yumo tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat kegembiraan Lin Fan. Karena semua ini diperoleh dengan menjual diri sendiri. Apalagi melihat Qin Xiao bertindak begitu cepat dan menangani semuanya hanya dalam beberapa hari. Ini membuatnya semakin menyadari betapa kuatnya Qin Xiao dan bahwa dia sama sekali tidak mampu menolaknya. Memikirkan hal ini, Lin Yumo merasa semakin pahit dan rasa tidak berdaya yang mendalam muncul di hatinya. Ketika Lin Fan menyadari hal ini, jantungnya berdegup kencang kemudian dia menyadari bahwa dengan kemampuan Lin Yumo, tidak mungkin baginya untuk melakukan ini. Tentu saja, saya hanya bisa bergantung pada orang lain. Lin Fan tidak bisa memikirkan orang lain yang dia kenal yang bisa melakukan ini kecuali Qin Xiao dari keluarga Qin. Meskipun dia tahu Chu Feng sama kuatnya, Chu Feng bukan tandingannya. Oh tidak. Orang ini lebih pantas mati daripada aku. Bagaimanapun, dia hanyalah pemimpin bandit, tetapi Chu Feng adalah raja bandit. Jika vonis harus dibuat, aku hanya akan dihukum 100 tahun paling banyak, tetapi mustahil bagi binatang buas itu, Chu Feng, untuk dihukum kurang dari 1000 tahun.
Karena itu, jelas bukan Chu Feng yang menyebabkan dia berada dalam situasinya saat ini. Mungkin dia masih menghubungi orang untuk mendapatkan identitas. Sialan. Kak, kesepakatan macam apa yang kamu buat dengan Qin Xiao? Jangan berbohong padaku. Jika tidak ada kesepakatan, dia tidak akan begitu baik. Lin Yumo mendengarkan pertanyaan Lin Fan dan berkata tanpa daya jangan tanya, itu bukan dari pihakku, itu ibu tiriku yang berdiskusi dengan Qin Xiao. Mendengar ini, Lin Fan tertegun. Melihat ekspresi tak berdaya Lin Yumo, sepertinya itu tidak palsu. Ini membuatnya menghela napas lega. Meskipun aku masih patah hati, setidaknya aku sudah tahu bahwa Qin Xiao telah melecehkan Han Qian. Jadi setelah mendengar berita ini, Lin Fan bisa menerimanya. Dan aku malah merasa lega. Dalam kasus ini sepertinya aku benar-benar salah paham. Sialan Qin Xiao. Lin Fan mengutuk dalam hatinya. Tidak lama setelah keduanya kembali ke rumah Han Qian. Yumo Xiao Fan, kalian sudah kembali. Bab 178 mengirim obat. Ketika Han Qian melihat kedua pria itu kembali, wajahnya penuh kejutan dan dia bergegas menyambut mereka. Cepat Xiao Fan pergi mandi, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Datang dan makan setelah kamu mandi. Lin Yumo mengangguk. Lin Fan merasa sedikit bersalah ketika melihat ekspresi terkejut Han Qian. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Namun melihat penampilan Han Qian, dia sepertinya tidak menderita ketidakadilan apapun. Malahan, wajahnya berseri-seri. Lin Fan merasakan kebencian di hatinya. Qin Xiao sialan ini benar-benar menaklukkan ibu tirinya begitu cepat. Melihat ekspresi Han Qian, jelas bahwa dia sama sekali tidak merasa sedih. Malahan, dia tampak seperti sedang jatuh cinta. Ini membuat Lin Fan iri dan cemburu. Namun, memikirkan situasinya saat ini, Lin Fan hanya bisa menghela napas dan mengingat dendam ini. Lin Fan pergi ke kamar mandi untuk mandi dan keluar. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat seseorang duduk di meja. Qin Xiao, kenapa kamu di sini? Lin Fan menatap Qin Xiao dengan mata terbelalak. Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata, kenapa aku tidak boleh berada di sini? Ini rumahku, aneh kalau kamu menanyakan pertanyaan ini. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Fan sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao tidak hanya akan datang ke rumahnya secara terbuka tetapi juga bertindak begitu alami. Namun yang paling penting adalah aku tidak punya cara untuk membantah apa yang dikatakan pihak lain. Ini adalah hal yang paling menjengkelkan. Ding. Nilai kebencian Lin Fan meningkatkan nilai takdir 111. Qin Xiao mengangkat alisnya ketika mendengar suara sistem dan memandang Lin Fan dengan sedikit jijik. Apakah Lin Fan ini mampu? Anjing kurus. Kenapa aku tidak bisa dibandingkan dengan wanita seperti Shen Muxue? Meskipun Shen Muxue memiliki banyak poin takdir, dia masih pendatang baru tetapi dia sangat murah hati. Mengapa dia begitu pelit ketika menyangkut Lin Fan? Dia datang jauh-jauh ke pintunya dan hanya ini yang dia dapatkan. Untuk sesaat Qin Xiao dipenuhi dengan rasa jijik, mungkinkah Lin Fan tidak berguna setelah kehilangan wajahnya yang paling penting? Xiao Fan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo makan malam. Han Qian mengeluarkan piring-piring dan melihat Lin Fan berdiri tak bergerak menatap Qin Xiao. Dia segera berbicara untuk memecah suasana. Lin Fan mengertakkan gigi dan berkata, ibu kecil, aku sedikit mengantuk, aku tidak akan makan hari ini. Kalian makan saja sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Fan langsung naik ke kamarnya untuk tidur. Jika dia diminta untuk duduk dan makan bersama Qin Xiao, dia akan takut bahwa dia akan marah sampai mati sendirian. Jika Anda tidak punya jalan keluar lain, maka tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tapi sekarang setelah persyaratannya terpenuhi, mengapa dia harus menerima perlakuan terburuk? Menurutnya, duduk dengan tenang bersama Qin Xiao jelas merupakan hal yang paling disayangkan. Terutama ketika Qin Xiao sengaja memasang wajah, itu benar-benar membuat marah. Dia terlihat sangat tidak tahu malu sehingga orang ingin memukulinya. Kasar. Qin Xiao, jangan marah. Xiao Fan memiliki temperamen yang sangat buruk. Maafkan dia, aku akan berbicara dengannya dengan baik nanti. Melihat Lin Fan pergi tanpa menoleh ke belakang Han Qian, takut Qin Xiao akan marah jadi dia buru-buru menghiburnya. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana mungkin nyonya Anda tidak perlu membujuknya, tidak masalah bagi saya, lagi pula saya hanya menyukai caranya memiliki kepribadian. Akan sulit untuk menghadapi nilai takdir tanpa kepribadian. Melihat ekspresi acuh tak acuh Qin Xiao, Han Qian akhirnya merasa lega. Namun pendidikan Lin Fan masih perlu dilanjutkan, jika tidak, aku benar-benar takut dia akan terus memprovokasi Qin Xiao. Bagaimana jika Qin Xiao benar-benar marah suatu hari nanti, apa yang akan terjadi antara Qin Xiao dan aku? Dan yang paling penting adalah setiap kali Qin Xiao marah, dia harus sangat menderita. Namun, melihat Lin Yumo menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, Han Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, Yumo, ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak sehat, apakah kamu merasa tidak enak badan? Ketika Lin Yumo mendengar pertanyaan Han Qian, wajahnya yang sudah kemerahan menjadi semakin merah. Dia mencubit tangan nakal Qin Xiao di bawah meja dan tersenyum kaku. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pilek. Aku mengerti.
Han Qian mengangguk dan kemudian berkata kalau begitu aku akan mengambilkanmu obat nanti. Setelah makan malam, Lin Yumo bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Ketika dia naik ke atas, dia melihat Qin Xiao menatapnya. Lin Yumo hanya bisa menggigit bibirnya dan naik ke kamarnya dalam diam. Qin Xiao mengatakan sesuatu kepada Han Qian dan kemudian mengikutinya naik ke atas. Di sisi lain, Lin Fan sangat lapar di kamar sehingga dia berpikir Qin Xiao dan yang lainnya seharusnya sudah selesai makan. Jadi dia berjalan keluar dari kamar. Xiao Fan, kamu pasti lapar. Aku meninggalkan makanan untukmu. Setelah kamu selesai makan, bawakan obat ke kamar adikmu. Dia lupa meminumnya tadi. Han Qian melihat Lin Fan turun dan berkata kepadanya. Mendengar ini, Lin Fan melirik obat flu yang dipegang Han Qian lalu mengangguk. Bagus, ini kesempatan untuk meningkatkan kesukaanmu. Lin Fan merasa lega. Karena Hu yang telah memberitahunya sebelumnya bahwa Lin Yumo dan Lin Sanshan bukanlah anak kandung dari orang tuanya, tetapi anak-anak teman yang dirawat olehnya sebelum kecelakaan itu. Ketika Lin Fan mengetahui hal ini, dia sangat bersemangat. Bukankah ini keuntungan yang ditinggalkan untukku oleh orang tua kandungku yang telah meninggal? Itu sebabnya dia sangat senang ketika dia melihat Qin Xiao sedang memikirkan Lin Yumo. Kemudian dia sangat senang melihat Lin Yumo tidak terancam. Lin Fan sangat senang berpikir bahwa dia masih memiliki kesempatan. Sejenak aku bahkan lupa untuk bertanya apakah Qin Xiao sudah kembali. Oke ibu kecil, aku sudah selesai makan, aku akan mengantarkan obat ke adikku sekarang. Bab 179 Patah Hati. Setelah Lin Fan makan 2 suap, dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Ketika naik ke atas menuju kamar Lin Yumo, Lin Fan berpikir bahwa konfrontasinya dengan Qin Xiao dan yang lainnya memang menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi dia bisa mengerti mengapa Lin Yumo marah hari ini. Qin Xiao Chu Feng ingat ini hal-hal berubah seiring waktu cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Lin Fan membuat sumpah pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kemudian dia memutuskan untuk membiarkan kedua pria itu pergi dan tidak menghadapi mereka secara langsung sampai dia memiliki kekuatan. Pada saat yang sama saya dapat memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Memikirkan hal ini, Lin Fan merasa senang. Namun, ketika dia mencapai lantai 3, pendengarannya yang tajam memungkinkannya mendengar suara-suara samar. Tiba-tiba Lin Fan mengerti apa yang telah terjadi. Tiba-tiba aku merasa dunia berputar dan semuanya menjadi gelap. Terutama suara putus asa Lin Yumo yang lebih seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Lin Fan bersandar lemah di dinding lalu kakinya menjadi lemas dan tubuhnya perlahan meluncur ke bawah. Kenapa begitu? Kata-kata ini terus muncul di benak Lin Fan bergema seperti suara iblis. Terutama ketika dia memikirkan apa yang Lin Yumo janjikan padanya hari ini tetapi semuanya berakhir malam itu. Terlebih lagi ketika dia masih menyimpan harapan dia tiba-tiba jatuh ke dalam keputusasaan. Pada saat ini Lin Fan merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis dan dia menatap dinding di depannya dengan mata kosong. Dia benar-benar melewatkannya dan itu terjadi tepat di depannya. Perasaan direnggut di depan matanya dan tidak pernah bisa mendapatkannya kembali membuat Lin Fan jatuh dalam keputusasaan. Dia seharusnya marah besar, tetapi sebaliknya dia menjadi diam seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Ding! Lin Fan jatuh ke dalam keputusasaan dalam nilai takdir kehidupan 8999. Mendengar suara sistem, Qin Xiao langsung bersemangat. Sial, bagus sekali Lin Fan. Aku salah meremehkanmu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Qin Xiao Kun sangat bersemangat sehingga dia tidak menyangka Lin Fan begitu murah hati dia langsung memberi Qin Xiao Kun pengalaman tertinggi yang pernah dia lihat. Terima kasih kepada saudara Lin Fan Raja Prajurit atas hadiahnya. Namun Qin Xiao bereaksi cepat dan bertanya kepada sistem-sistem apakah Lin Fan tidak berguna dalam kasus ini. Selain kehidupannya sendiri, dia masih memiliki nilai takdir. Namun, dia dalam kondisi ini sekarang. Sistem sangat khawatir tentang apakah kamu, sang host, dapat menjarahnya. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lin Fan sudah tidak berguna. Aku tidak bisa mencoba memberinya harapan, kan? Tanpa diduga, Lin Yumo kesukaan Lin Fan akan mengubahnya menjadi seperti ini. Qin Xiao menghela nafas sedikit. Sungguh dosa. Ding. Lin Fan benar-benar putus asa dengan nilai takdir 999. Lin Fan tidak tahu berapa lama dia duduk merosot di luar pintu dan akhirnya dia perlahan merangkak naik seperti zombie. Matanya kusam dan tak bernyawa seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Ding. Selamat kepada host karena telah sepenuhnya menjarah heroin Lin Yumo dalam plot kembalinya Raja Prajurit dan memperoleh nilai takdir sebesar 3000. Selama beberapa hari Qin Xiao terstimulasi oleh Lin Yumo untuk tinggal di sini. Ketika semua cara gagal, dia pergi ke kamar Han Qian yang juga tinggal di lantai 3. Tapi dia tidak terburu-buru untuk makan nasi. Beberapa hal lebih menyenangkan jika dilakukan secara diam-diam, bukan? Sama seperti siapa yang bilang istri tidak sebaik selir, selir tidak sebaik kekasih gelap. Tuan Qin, Anda memang berpengetahuan luas dan berbakat serta memiliki ingatan yang baik.
Sama seperti pembaca, begitu Anda membacanya, Anda tidak bisa melupakan. Kertas putih bersih itu kini mulai menguning dan berangsur-angsur menjadi murni. Bab 180 Harapan. Sensue, kau benar-benar tidak berguna, kenapa kau tidak mati saja? Di dalam sebuah villa, Sen Muxue tampak memiliki kepribadian ganda. Dia duduk di sofa di ruang tamu berbicara pada dirinya sendiri dan bertingkah gila. Lalu dia menangis lagi. Sen Muxue, kenapa kau memarahiku? Apa yang bisa kulakukan? Kau memintaku melakukan hal berbahaya seperti itu. Bagaimana jika aku menghadapi bahaya? Diam. Sen Muxue berkata dengan marah, kamu adalah sampah yang tidak berguna. Tubuhmu sudah dalam kondisi yang sangat baik, apa yang kamu takutkan? Hindari saja orang-orang yang kuat. Di mana bahayanya? Sen Sui menangis, kamu bilang itu tidak berbahaya, jadi itu tidak berbahaya. Itu adalah makam, bagaimana jika berhantu? Dan perampokan makam itu ilegal, kamu melanggar hukum, apa kamu tahu itu? Ketika Sen Muxue mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia hampir dibuat gila oleh penampilan Sen Sui yang tidak berguna. Takut pada hantu, takut melanggar hukum. Persetan Nenek Li, berapa banyak orang di dunia ini yang tidak pernah melanggar hukum? Terlebih lagi siapa di antara orang-orang di kelas atas yang bersih? Saya sangat lelah setelah berhari-hari tetapi ketika saya bangun suatu hari saya menemukan bahwa pemilik asli tubuh saya belum mati. Sen Muxue ingin memukuli orang lain tetapi dia menemukan bahwa mereka berada dalam tubuh yang sama dan itu tidak mungkin. Hal baiknya adalah ia dapat menindas orang lain secara mental dan membawa rasa sakit pada jiwanya. Setelah memukuli Sen Muxue menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh pihak lain sehingga dia tidak punya pilihan selain berhenti. Tetapi kemudian dia berpikir dengan cara ini dia bisa beristirahat dan Sen Sui bisa mulai mengambil alih tanggung jawab tubuh. Meskipun memberikan banyak tekanan pada tubuh, itu bukanlah pekerjaan yang menuntut fisik dan ada sangat sedikit pekerjaan fisik yang terlibat seperti memanjat dinding, membunuh, dan berkelahi. Jadi tidak perlu khawatir tentang tubuhnya. Lagi pula, tubuhnya telah dimodifikasi oleh sistem dan hanya ada beberapa orang di dunia ini yang lebih kuat darinya. Tak disangka, Sen Sui sangat payah hingga dia lari ke makam kuno tetapi tertidur dalam perjalanan pulang. Namun, Sen Sui sangat ketakutan hingga gemetar ketakutan. Suara kucing mengeong menyebabkan dia mengalami kecelakaan mobil dan hampir menghancurkan semua yang dia miliki. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa masih ada kain kasa di dahi tubuh mereka. Setelah menerima ingatan itu, Sen Muxue hampir marah sampai mati. Aku masih bisa mengatakan hal seperti itu sekarang. Sen Sui, kamu pantas mati. Cepat atau lambat aku akan jengkel padamu. Sen Muxue berkata dengan gigi terkatup. Sen Sui menangis dan membalas, beraninya kau mengatakan itu padaku? Tubuh ini milikku, kau mencuri tubuhku dan aku belum menyalahkanmu. Namun, kau terus mengeksploitasiku. Aku seorang gadis. Ketika Sen Muxue mendengar ini, kelopak matanya bergetar karena marah. Brengsek, kenapa bajingan Qin Xiao itu tidak menamparmu beberapa kali lagi? Aku hidup menanggung masalah yang kau sebabkan. Pasti dosa 8 generasi leluhurku yang membawakan nasib buruk seperti itu kepadaku. Kamu mati sekarang juga jika bukan karenamu apakah aku akan dipermalukan oleh Qin Xiao seperti itu? Sen Muxue sangat marah hingga rambutnya acak-acakan. Dia benar-benar ingin sistem membunuh wanita bodoh ini tetapi sistem mengatakan kepadanya bahwa pihak lain adalah protagonis dunia ini, pahlawan wanita dari saluran pria. Jadi, itu tidak dapat dilakukan kecuali nilai takdir protagonis melemah. Ini membuat Sen Muxue marah dan tak berdaya dan dia merasa sangat lelah. Secara khusus, akan ada situasi di mana keduanya bangun setiap hari atau ketika dia lemah mental, Sen Sui masih bisa merebut kendali atas tubuhnya. Jika dia tertidur, dia akan kehilangan kendali. Sen Muxue sangat kesal hingga tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tidak masalah jika itu hanya masalah kecil, tetapi untuk masalah yang sedikit sulit, pihak lain akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Terutama ketika keduanya bangun pada saat yang sama, pihak lain masih dapat membantah dirinya sendiri dengan keluhan dan kata-kata yang dia ucapkan dapat membuat tekanan darahnya naik. Sialan jangankan Qin Lin dan Qin Xiao, aku bahkan ingin memukul seseorang setelah mendengar mereka. Sistem tolong beri aku tubuh baru bisakah kau tolong beri aku tubuh baru? Sen Muxue berkata dengan marah. Dia bersumpah bahwa jika dia bisa berubah, dia akan mengesampingkan Qin Xiao dan menyingkirkan Sen Sui terlebih dahulu. Gantung dia dan pukul dia. Ding. Tidak, hukum-hukum dunia ini semakin kuat dan kuat. Sangat mungkin perubahan besar akan terjadi. Sistem tidak berdaya. Setelah mendengar apa yang dikatakan sistem, Sen Muxue merasa putus asa. Meskipun sudah diperkirakan, mengapa sistem harus begitu jujur? Tidak bisakah ia hanya membodohinya sedikit dan memberinya sedikit harapan? Di aula villa, ekspresi wajah Sen Muxue terus berubah, kadang marah, kadang kesal. Ini seperti kepribadian ganda dengan satu orang berbicara pada dirinya sendiri. Hingga akhirnya Sen Muxue berteriak, jangan coba-coba mencuri tubuhku. Apa kau tahu betapa memalukannya jika ada yang melihat kita seperti ini? Mereka akan mengira kita gila. Bab 181 kamu terluka. Oh begitu. Sen Sui menjawab seperti samsak tinju. Meskipun awalnya dia menolak, dia tidak sebanding dengan orang bernama Sen Muxue ini. Selain itu, pihak lain juga bisa menyerang jiwanya. Setelah menyiksanya selama beberapa hari, dia tidak berani melawan.
Ekspresi Sen Muxue kembali normal dan keduanya mulai berkomunikasi dalam pikiran mereka. Sensue, aku beritahu kamu mulai sekarang kamu bisa melakukan siaran langsung kepadaku ketika kamu tidak ada kegiatan, bahkan jika kamu pergi keluar untuk pesta. Jangan membuat masalah apapun, mengerti? Sensue berkata dengan sedih, aku tahu, aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Setelah mendengar persetujuan pihak lain, Sen Muxue menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kemudian dia memikirkan Lin Fan yang telah dibebaskan beberapa hari terakhir. Kudengar dia adalah pemimpin tentara bayaran dengan kekuatan yang bagus dan dia bisa bertarung dengan Chu Feng. Jika aku menjadikannya bawahanku, aku seharusnya bisa mendapatkan banyak poin dan menambah seorang preman. Sen Muxue bergumam pada dirinya sendiri lalu berkemas dan pergi keluar. Dia memiliki senyum percaya diri dan manis di wajahnya, murni dan mulia. Dia tampak cerah dan menawan, tetapi juga memiliki rasa keagungan. Di sebuah gang, Lin Fan melihat orang lain memegang payung peoni putih yang begitu menawan di bawah matahari seperti lukisan yang tiada taraf. Orang itu menariknya seperti seorang dewi dan mata Lin Fan yang kosong dan sunyi secara bertahap mendapatkan kembali warnanya. Lin Fan, apakah kamu ingin menjadi bawahanku dan bekerja untukku di masa depan? Sen Muxue tersenyum cerah. Aku tahu kamu punya dendam terhadap Qin Xiao Chu Feng. Kebetulan aku juga punya dendam yang sama dan aku punya potensi. Apakah kamu ingin ikut denganku? Aku akan membantumu untuk membalas dendam di masa depan. Raja Naga, apakah kamu baik-baik saja? Wang Yimeng memandang Chu Feng yang wajahnya bengkak dan bertanya dengan cemas. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tidak apa-apa, ini hanya cedera ringan. Jangan biarkan itu berkembang, jika tidak cucu Qin Xiao mungkin menghampiriku dan menertawakanku. Kasar. Chu Feng menjadi kesal saat dia berbicara dan lukanya membuatnya meringis kesakitan dengan wajahnya berkedut. Ketika Qin Xiao datang ke pintu dan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Qin Xiao berseru, mengeluarkan ponselnya dan segera bergegas ke depan. Kemudian rekam adegan indah itu dan unggah ke audio tertentu. Dou Yin merekam momen-momen indah. Setelah Qin Xiao menyelesaikan semua ini, dia bertanya kepada Chu Feng, ya Tuhan, Xiao Qinglong, mengapa wajahmu bengkak? Petik 2. Chu Feng menatap Qin Xiao dengan wajah berkedut. Dia tahu bahwa Qin Xiao akan seperti ini setelah melihatnya. Namun, dia tidak menyangka gerakan dan kecepatan terampil pihak lain. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Qin Xiao mengambil foto itu. Sial. Apakah ini hukuman? Apakah karena aku membunuh terlalu banyak orang dengan pisau di masa lalu, sehingga Qin Xiao si brengsek ini datang membuat masalah di depanku? Qin Xiao menusuk wajahnya yang bengkak dan berkata dengan mata berbinar Xiao Qinglong yang luar biasa, jangan bilang kamu jatuh saat berjalan ini jelas disebabkan oleh seseorang yang memukulmu. Chu Feng menggertakkan giginya dan berkata, Qin Xiao, kau benar-benar semakin kasar. Tidak bisakah kau mengumumkannya sebelum memasuki rumah orang lain? Bahkan jika kau tidak mengumumkannya, setidaknya ketuk pintunya, kan? Siapa yang menyuruhmu masuk langsung? Apa aku mengizinkanmu? Qin Xiao berkata sambil tersenyum, Xiao Qinglong, apa yang kau bicarakan? Kita hanya berteman, tidak perlu terlalu formal. Saya adalah pamanmu. Chu Feng mengutuk dengan marah. Saya sudah penuh amarah dan sekarang saya bahkan lebih marah. Melihat temperamen buruk Chu Feng, Qin Xiao berkata kepada Wang Yimeng, baiklah, Wang. Halo, Tuan Qin, nama saya Wang Yimeng. Wang Yimeng dengan cepat menyela perkataan Qin Xiao dan menatap Qin Xiao dengan tatapan memohon dan cemas di matanya. Qin Xiao berkedip ketika melihat ini dan kemudian berkata lumayan, kelihatannya cukup bagus. Melihat Wang Yimeng sangat ingin menyembunyikan identitasnya, Qin Xiao tidak banyak bicara. Karena dia sepertinya sangat menyukai Chu Feng. Dalam kasus ini, mengingat Anda mencuri istrinya, berikan dia pernikahan. Tetapi sekali lagi, meskipun Wang Gang adalah seorang wanita dan secara alami cantik dan murni, kuncinya adalah dia juga memiliki payudara yang besar. Meskipun hanya ada satu tambahan dan semua aspek lain termasuk gen adalah perempuan, Qin Xiao benar-benar tidak bisa bergerak. TSK. Sayang sekali. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dengan menyesal lalu bertanya kepada Wang Yimeng, ceritakan padaku apa yang terjadi pada Qinglong kecil ini. Mungkinkah dia... Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Wang Yimeng melirik Chu Feng dengan wajah muram lalu ragu-ragu tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Cukup. Chu Feng berkata dengan tidak senang, aku bertemu dengan pria tangguh dan kemudian aku berkelahi. Oh sial. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia terkejut. Ini benar-benar mengejutkan. Karena dia tahu kemampuan bertarung Chu Feng yang terbaik, Sen Muxue harus minggir. Bagaimanapun, kekuatan tempur adalah satu aspek tetapi bukan satu-satunya faktor dalam pertempuran. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa membiarkan seorang anak kecil memegang pistol dan melihat apakah orang dewasa seberat 300 kg berani bergerak. Atau Anda bisa membiarkan seekor babi seberat 300 kg mencoba melawan tentara yang bersenjatakan senjata dingin. Qin Xiao menatap Chu Feng dengan heran dan berkata, Chu Feng, katakan padaku dewa mana yang bisa mengalahkanmu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Chu Feng langsung kesal, aku hanya terluka, apa maksudmu aku dikalahkan? Siapa yang tidak terluka saat bertarung? Qin Xiao berkata kalau begitu, beritahu aku dengan siapa kamu berkelahi dan dipukuli. Nenekku sialan Li Kau bip bip bip.
Chu Feng merasa bahwa dia mengembangkan keengganan pada Qin ketika dia mendengar Qin Xiao berbicara, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Sial, bisakah kau bicara? Jika kau tidak bisa bicara, diam saja. Wang Yimeng tidak tahan lagi dan berkata dengan cepat, Guru Qin, bukannya Raja Naga dipukuli, tetapi pria itu tidak bisa mengalahkan Raja Naga dan melarikan diri. Hanya saja Raja Naga menerima beberapa pukulan selama pertarungan. Mendengar ini, Qin Xiao berteriak, apakah begitu? Kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Apa yang memalukan tentang ini? Itu hanya cedera ringan dan kamu memberikannya kepada Tuan Qin, orang itu baru remaja. Wang Yimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tak berdaya. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak membuat wajah Chu Feng semakin gelap. Namun setelah Qin Xiao tersenyum, dia mulai bertanya pada sistem. Sistem, apakah kamu melakukan sesuatu yang aneh lagi? Mungkinkah kamu adalah protagonis baru? Hei. Begitu mendengar suara sistem, Qin Xiao segera mengerti bahwa pasti sistem itulah yang menyebabkan masalah. Namun Qin Xiao tidak peduli. Siapapun yang datang, dia hanya memberinya pijat seluruh tubuh seperti biasa. Namun, ketika Qin Xiao menerima informasi dari protagonis baru, dia tiba-tiba menjadi sedikit gelisah. Sistem macam apa ini? Bab 182, biarkan aku bersembunyi. Qin Xiao melihat naskah yang baru saja diberikan sistem kepadanya dan tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Karena judulnya tertulis Immortal Cultivator in the City I have 7 Fiery Sister. Aku akan memberimu paru-paru. Qin Xiao tidak pernah menyangka bahwa akan ada seorang kultivator. Sistem ini benar-benar membuat frustrasi. Terutama ketika melihat judul ini, Qin Xiao tiba-tiba terdiam. Xiao Qinglong, kali ini kamu terluka, itu benar-benar tidak adil. Qin Xiao menepuk bahu Chu Feng dan berkata. Wajah Chu Feng menjadi gelap ketika mendengar ini. Kamu bajingan sialan. Akan baik-baik saja jika itu orang lain, tetapi poin utamanya adalah bahwa orang lain itu tampak seumuran dengan Qin Xiao. Dan dia juga bersaing dengannya untuk mendapatkan ramuan spiritual di pinggir jalan. Sial, bagaimana bisa Raja Naga menoleransi ini? Ketika Chu Feng melihat penampilan orang lain, dia teringat pada Qin Xiao, jadi dia menangkap orang itu dan memukulinya. Namun yang tidak saya duga adalah pihak lain masih bisa melawan saya. Meskipun dipukuli dan dipaksa untuk melarikan diri, Chu Feng masih merasa tidak bahagia, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Pergi dari sini, aku tidak ingin berurusan denganmu hari ini atau aku akan memotongmu. Chu Feng berkata dengan tidak senang. Sial, dia tidak bisa menghadapi Qin Xiao, jadi sekarang dia mencari orang lain untuk melampiaskan amarahnya dan dia benar-benar bisa melawannya. Mungkinkah aku Raja Naga sudah terlalu lama mencuci dan memasak sehingga aku benar-benar tidak bisa mengangkat pisau lagi? Qin Xiao memutar matanya dan tidak memedulikannya. Tapi harus saya katakan bahwa naga hijau kecil ini benar-benar galak. Dia benar-benar menjatuhkan kultivator abadi dan memukulinya. Qin Xiao berkata, aku mengenalmu. Tidak ada cara bahkan jika Qin Xiao tidak setuju. Dia adalah seorang ahli kultivasi dan dia telah berkembang selama beberapa waktu, tetapi dia ditampar di wajah beberapa kali di depan Chu Feng. Bukankah ini menunjukkan bahwa Chu Feng itu hebat? Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya, kalian benar-benar merepotkan. Dan melihat judul pihak lain, ada lagi tentang menumpuk buff dan membunuh orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Chu Feng, jangan marah. Bagaimana kalau aku membawamu untuk membalas dendam di tempatmu? Qin Xiao menggoda. Chu Feng memelototinya dan berkata, diam di sana, siapa aku Raja Naga, aku butuh kau untuk membantuku membalas dendam, apa lelucon? Jika dia tidak lari begitu cepat sebelumnya, aku bisa saja menggantungnya. Qin Xiao tersenyum ketika mendengar ini karena sepertinya itu benar. Dalam cerita tentang seorang kultivator master yang turun gunung ini, akhirnya bukan hanya kakak laki-lakinya, Qin Lin, yang menjadi penjahat. Karena ini juga termasuk Qin Xiao. Sial. Qin Xiao benar-benar ingin mengeluh, mengapa kamu pergi mencari kakak laki-lakiku, kenapa kamu menatap anak kecil sepertiku? Aku masih bayi berumur 1 tahun dan 20 tahun. Xiao Qinglong, aku pergi sekarang, aku akan datang untuk mengobrol denganmu lain kali. Qin Xiao menyapa Chu Feng lalu pergi, dia tidak terburu-buru untuk membuat masalah bagi Ye Chen. Namun Chu Feng sedikit terkejut ketika melihat Qin Xiao pergi hari ini, tetapi kemudian dia merasa lega. Cucu ini sangat cepat hari ini, sepertinya keberuntunganku telah berubah untuk Raja Naga. Brengsek, di mana walinya? Cari tahu siapa anak kecil ini. Qin Xiao datang ke perusahaan Xia Muking, mengetuk pintu kantor, lalu masuk. Kak Ratu, hari ini adalah hari lain, aku merindukanmu. Qin Xiao masuk ke kantor dan tersenyum sambil memeluk Xia Muking yang sedang duduk di kursi bos. Ketika Xia Muking melihat Qin Xiao masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Adik kecil, bukankah sudah kubilang pada resepsionis untuk tidak membiarkanmu datang ke perusahaanku lagi? Bagaimana kamu bisa masuk? Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Muking, kamu benar-benar lucu. Mengingat hubungan kita dan statusku, perintahmu sama sekali tidak berguna. Mendengar ini, Xia Muking menatap Qin Xiao tanpa berkata-kata, bertanya-tanya mengapa dia bisa tertipu oleh penampilan Qin Xiao sejak awal.
Ini sama sekali bukan anak anjing kecil yang penurut, ini adalah anjing serigala besar dengan gigi taring. Boom boom boom. Tepat pada saat ini ada ketukan di pintu. Melihat ini, Xia Muking segera memeluk Qin Xiao yang mencoba bersembunyi di bawah meja. Muking, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku bersembunyi. Xia Muking hampir tersedak oleh perkataan Qin Xiao. Dia memelototinya dengan marah dan berkata, diam. Mengapa kamu bersembunyi? Saat dia berbicara, Xia Muking mencubit telinga Qin Xiao untuk mencegahnya bersembunyi di bawah meja dan pada saat yang sama meminta sekretaris di luar pintu untuk masuk. Tuan Xia, lelangnya sudah siap. Haruskah kita pergi ke sana sekarang? Xia Muking bergumam dan berkata, aku mengerti. Kita akan membicarakan ini nanti. Turun dan lanjutkan bersiap-siap. Aku akan memberitahumu nanti. Setelah mendengar instruksi Xia Muking, sekretaris itu segera meninggalkan kantor dan bersiap-siap. Saat pintu kantor ditutup, Qin Xiao berkata dengan kesal, Muking, kamu sudah berubah. Sekarang kamu tidak akan membiarkanku bersembunyi. Brengsek. Ketika Xia Muking mendengar ini, dia menggigit bibirnya dan mengutuk. Pria ini selalu ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia menyukai penampilanku saat aku marah? Meskipun dia sudah mengetahui hal ini sejak lama, dia tetap merasa bingung setiap kali Qin Xiao menemukan cara yang berbeda untuk menindasnya. Jika orang lain yang datang, dia pasti sudah kehilangan kesabaran dan meledak serta akan memberi pelajaran pada Qin Xiao. Qin Xiao melihat ekspresi marahnya dan terkekeh. Kakak Queen sangat cantik bahkan ketika dia marah, aku sangat menyukainya. Pergi sana. Xia Muking sangat marah. Dia mendorong dada Qin Xiao dan berkata, cepat keluar. Jangan sampai karyawan saya tahu. Qin Xiao menatap penampilannya yang kejam dan menatapnya dengan kesal. Oke, aku tahu itu tidak mungkin. Tapi meski begitu, aku masih menantikannya. Mungkin inilah cinta. Qin Xiao menghela napas dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan menjadi penjilat yang menjijikkan. Xia Muking. Sistem. Untuk sesaat Xia Muking dan sistem terdiam. Sepertinya dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun rasanya sangat salah, aku tidak tahu bagaimana cara mengoreksi Qin Xiao. Tapi apakah memang seperti ini? Ya Tuhan, aku sangat iri. Xia Muking tidak ingin memperhatikan Qin Xiao, jika tidak, dia takut Qin Xiao akan melakukan sesuatu yang tidak pantas jika dia tidak memperhatikan. Bab 183 Maafkan aku. Xia Muking menatap Qin Xiao dan berkata, katakan padaku apa masalahnya yang ingin kamu temui aku hari ini. Qin Xiao tidak senang ketika mendengar ini dan berkata, Muking, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kamu mengatakan kepadaku untuk tidak terlalu sering datang ke sini sehingga aku hanya datang ke sini sesekali? Mengapa kamu mengatakan ini segera setelah aku datang ke sini? Kamu membuatku sangat sedih, hatiku sangat hancur. Xia Muking memutar matanya ke arahnya, tetapi melihat ekspresi Qin Xiao, dia dengan cepat berkata, oke, aku salah bicara oke. Setelah mendengar permohonan ampun Xia Muking, Qin Xiao mengangguk dengan puas. Kemudian mereka berdua bersikap mesra dan mengobrol tentang beberapa hal sepele. Ratu, aku akan tinggal bersamamu hari ini. Qin Xiao memeluk Xia Muking dan berkata, lagi pula kau selalu tidak baik dalam pekerjaan dan aku sangat bosan jika aku tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu setiap hari. Xia Muking memutar matanya ke arah Qin Xiao ketika dia mendengar itu. Namun meskipun dia tahu bahwa kata-kata Qin Xiao hanyalah omong kosong manis dan peluru berlapis gula, Xia Muking masih cukup senang di dalam hatinya. Xia Muking memegang lengan Qin Xiao dengan kedua tangannya dan berkata, oke, aku bukan salah satu dari gadis-gadis kecil itu. Apa gunanya kau memberitahuku ini? Aku akan menemanimu selama sehari-hari ini. Qin Xiao meliriknya dan meskipun kata-katanya sangat tenang, matanya yang menyipit tersenyum dan jelas bahwa dia masih sangat bahagia. Qin Xiao tersenyum dan kemudian pergi ke rumah lelang bersamanya. Di rumah lelang, Qin Xiao melihat banyak barang bagus. Ini membuat Qin Xiao speechless karena di masa lalu objek-objek dengan energi spiritual ini relatif langka. Bahkan anak-anak terbaik dari keluarga bangsawan umumnya tidak melihat banyak dari mereka. Akibatnya banyak dari mereka telah digali sekarang. Meskipun agak berlebihan, rumah lelang ini langsung mengeluarkan 3 barang dengan energi spiritual yang membuat Qin Xiao kehilangan kata-kata. Meskipun barang-barang ini memiliki sangat sedikit energi spiritual, mereka tetap cukup istimewa. Bahkan ada ginseng berusia ribuan tahun di dalamnya. Qin Xiao tahu bahwa inilah yang dibutuhkan Xia Muking tetapi dia tidak banyak bicara, sebaliknya dia melirik ke sekeliling lokasi lelang dan ketika dia melihat seorang pria muda seusia dengannya, senyum jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Hehehe. Dia tahu bahwa ini adalah Ye Chen sang guru abadi dan dialah yang mengeluarkan ginseng berusia 1000 tahun itu. Menurut alur cerita, pihak lain telah mengembangkan ini untuk sementara waktu dan karena beberapa hal dia kekurangan uang sehingga dia melelang ginseng berusia 1000 tahun.